Berhenti, jangan lari. Cepat kejar mereka. Cepatlah. Aku akan pergi menghentikan mereka. Suruh ayahmu datang menyelamatkan kita. Beritahu ayahmu, aku tidak akan berjudi lagi. Cepat pergi. Lari. Tunggu apa lagi? Lari. Tunggu apa lagi? Lari. Wanita gemuk, kau berani mencakar wajahku. Akan kulumpuhkan kau sekarang juga. Siapa kamu? Kakak Qian, itu Qiao Lianchan. Laki-laki wanita ini ada di sini. Anggap saja kau beruntung hari ini. Dalam beberapa hari, aku akan kembali dan menyelesaikan urusan denganmu. Bocah kecil itu, Qiao Pingan. Meskipun dia keras kepala, dia cukup bisa diandalkan. Tidak menyelamatkannya dengan sia-sia. Liang Cheng. Suan. Ayo pergi. Qiao Lianchan, suami Suan. Liang Cheng, biar ku jelaskan. Pelankan suaramu. Jangan bangunkan Pingan. Kenapa kamu lari? Kemari, cepat beritahu ayahmu. Bukankah aku sudah bertobat? Aku bahkan menyelamatkanmu hari ini. Cepat beritahu aku, cepat beritahu aku. Lepaskan. Kau menyakitiku. Aku tidak akan melepaskan. Jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak akan melepaskan. Beritahu dia. Pingan, ada apa? Ada apa? Babi gemuk ini bukan hanya berjudi. Dia hampir menjualku untuk membayar utangnya. Kamu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku menyelamatkanmu hari ini. Apa kamu lupa? Apakah kau melakukan itu untukku? Dasar anak ini, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Berhenti. Suan, kamu menggunakan obat-obatan untuk memaksa menikah sejak awal. Menjadi rakus dan malas itu satu hal. Sekarang kamu, karena judi, mau menyerahkan Pingan sebagai pembayaran utang? Aku tidak. Apakah kamu tahu bahwa berkumpul untuk berjudi itu melanggar hukum? Kamu sangat licik. Aku ingin menceraikanmu. Tidak mungkin. Aku bisa menjelaskannya padamu. Aku benar-benar tidak. Aku akan memberimu 50 yuan sekarang, dan 20 jin kupon makanan, untuk mengirimmu kembali ke rumah orang tuamu. Jika kamu tidak setuju, aku akan melaporkannya dengan jujur. Maka kita tidak hanya akan bercerai, kamu juga akan masuk penjara. Tidak mungkin. Aku tidak akan bercerai. Aku tidak bisa kembali. Suan, tolonglah punya harga diri. Aku tidak. Aku tidak. Suan. Suan. Makan, makan, makan. Yang kamu tahu hanya makan. Ibu, aku tidak akan pergi. Tidak mungkin. Ibu, aku tidak mau menikahi pria cacat. Aku bisa membantumu memenangkan banyak uang. Kamu harus menikah dengannya. Ayah, wanita gemuk itu pasti pura-pura sakit lagi. Dia tahu ayah berhati lembut. Selalu menggunakan trik ini untuk menipu ayah. Pingan, bagaimanapun juga, Bibisu tetaplah orang yang lebih tua. Jangan bersikap tidak sopan begitu. Aku tidak akan pernah mengulangi hari-hari busuk dan menjijikan di kehidupan lampauku. Jiangsu. Jiangsu. Bibi Jian, Kakak Qiang, bagaimana? Apakah dia setuju menceraikanmu? Dasar pembuat onar. Apa yang kamu lakukan di sini lagi? Kakak Suan, kamu salah paham padaku. Aku hanya merasa kasihan pada Kakak Qiao dan Pingan. Kamu tetap harus bercerai. Biarkan mereka pergi, ayah dan anak. Apa kamu pikir kamu sedang berakting di drama Kyongyao? Kamu memakai gaun putih sepanjang hari, berpura-pura suci. Kamu hanya datang untuk mencuri suamiku. jangan ganggu Bibi Jian. Ringan bagiku untuk memukulnya. Dia mengganggu pernikahan orang lain. Bahkan kejahatan premanisme pun melanggar hukum. Jika kamu tidak percaya padaku, mari kita pergi ke Kometrisa sekarang juga. Dan biarkan mereka yang menghakimi. Baiklah, Suan, hentikan. Kakak Qiao, bukan itu maksudku. Aku melakukan ini semua demi kebaikanmu. Xiao Zui, aku minta maaf padamu atas nama Suan. Minta maaf untuk apa? Jiang Qisui, jangan lihat suamiku seperti itu. Bisakah kamu berhenti membuat masalah? Jiangsu, ini memang urusan keluarga kami. Orang luar tidak pantas ikut campur. Apa kamu dengar itu? Orang luar, selamat tinggal, aku tidak akan mengantarmu. Kenapa kamu masih di sini? Beri aku uangnya. Untuk apa kamu butuh uang lagi? Aku perlu beli makanan untuk dimasak. Setiap hari di rumah saja.
Minum angin barat laut. Beri aku uangnya. Besok aku akan ke kota untuk membelinya. Ayah, jangan berikan padanya. Aku dengar dari Bibi Jan. Banyak orang yang berjudi. Kamu minum teh hijau di usia semuda ini. Apa otakmu tidak berfungsi dengan baik? Aku tidak minum teh hijau. Itu tidak benar. Otakmu tidak berfungsi dengan baik. Berjudi setiap hari. Aku bilang aku tidak berjudi lagi. Pingan. Anak-anak tidak boleh memotong pembicaraan orang dewasa. Kembali ke kamarmu dan tidur. Aku tahu, itu menjengkelkan. Aku lebih suka Bibi Jan menjadi ibu tiriku. Kamu memilih ibu tirimu sendiri. Aku lebih baik darinya. Apa yang kamu gumamkan? Aku bilang, kalau kamu tidak percaya padaku, aku akan memberimu surat utang. Menulisnya tidak ada gunanya. Hanya segitu uang yang kita punya di rumah. 7 atau 8 yuan. Tidak cukup untuk kamu berjudi. Aku benar-benar tidak akan berjudi lagi. Kamu tidak percaya padaku. Sudahlah, lupakan saja. Aku tidak mau. Pikirkan sendiri. Kamu berjanji padaku. Kamu tidak akan berjudi lagi. Kiao Lianceng, jangan khawatir. Aku menepati janjiku. Kalau aku berjudi lagi, kita akan bercerai. Tunggu. Jangan sentuh sembarangan. Kalau kau kotori, bagaimana aku akan menjualnya? Apa? Kamu hanya membiarkan orang melihat, tidak menyentuh gaun ini. Carikan aku ukuran yang bisa kupakai. Ini sudah ukuran terbesar. Dengan figuranmu. Tidak ada. Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Kamu pemiliknya. Suan, apa yang kamu lakukan di sini? Apa? Bahkan babi betina pun tahu ingin terlihat cantik, masih mau pakai gaun. Memangnya muat? Apa urusanmu? Aku mau yang ini. Bos, ambilkan aku satu yang seperti ini. Lihat dirimu, pinggangmu sebesar ember. Kalau aku jati kamu, aku bahkan tidak mau hidup. Hidup hanya mencari penghinaan. Dan kamu masih mau pakai rok? Kamu menggigit tangan yang memberimu makan. Dasar babi gemuk. Kamu berani memukulku. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kakak Kiao. Lihat darimu. Begitu menjijikkan sepertimu. Dasar babi gemuk. Melihatmu saja sudah menjijikkan. Hari ini, aku akan menghukummu. Akan kupukul sampai mati. Dasar babi gemuk. Tolong. Dia memukuli orang. Tolong. Berhenti. Jangan berkelahi. Apa urusanmu? Jangan berkelahi. Lihat betapa kurusnya dia, seperti tiang bambu. Kalau terus kau pukul, ada yang mati. Dasar wanita. Kamu sengaja melakukan ini. Aku akan bilang pada kakak Kiao. Bilang padanya kamu menggangguku. Kamu, kembali ke sini. Kembali. Nona muda ini, kenapa kau harus melakukan ini? Liang Cheng. Berikan uangnya padaku. Aku mau ke kota. Untuk apa kamu butuh uang? Pulang. Kakak Kiao, aku dengar di kota. Mereka baru saja membuka tempat judi. Orang-orang dari seluruh daerah. Para penjudi sudah pergi ke sana. Ada apa dengan wajahmu? Jiang Qisui, kamu buta. Mata mana yang melihatnya? Aku mau berjudi. Liang Cheng, aku mau berbisnis. Kamu tidak bisa melakukan apapun dengan normal. Bisnis macam apa yang bisa kamu lakukan? Itu urusan kami. Apa hubungannya denganmu? Kakak Kiao, jangan percaya padanya. Liang Cheng, apa yang kukatakan itu benar. Kamu tidak bisa. Jangan percaya padaku, percaya saja padanya. Baiklah. Kapan kamu akan ke kota? Aku akan mengantarmu. Benarkah? Aku salah paham padamu terakhir kali. Kali ini, aku memilih untuk percaya padamu. Kota. Toko pakaian Buhon. Rapikan pakaian ini. Kakak. Beli baju. Saya punya semua ukuran di sini. Ni Buhon. Aku tidak membeli baju. Kamerat, apakah kamu butuh penjahit? Gaya desainnya memang baru. Tapi apakah ukurannya salah ditandai? Ini semua untuk orang gemuk. Ada apa dengan menjadi gemuk? Wanita gemuk.
juga punya hak untuk mengejar kecantikan. Bagaimana dengan mimpiku? Adalah membiarkan semua wanita gemuk di dunia punya baju indah untuk dipakai. Suan. Selamat bergabung dengan pabrik pakaian Guohon. Terima kasih. Bulan penurunan berat badan Suan. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengatakan aku seperti babi lagi. Serahkan sisanya padaku. Terima kasih atas kerja kerasmu. Terus semangat. Terus semangat. Akun Tan Kiao. Ayo, Suan, wanita gemuk itu, lari. Kami hanya bisa berpaling padamu. Di surat utang ini, tertulis jelas. Untuk menggunakan bajingan kecil ini sebagai jaminan utang. Aku juga tidak punya pilihan. Pergi. Biar kulihat siapa yang berani menyentuhnya. Kakak Kian, kenapa kita tidak lupakan saja? Apa katanya? Dia juga bisa dianggap akuntan komek desa. Sudah sewajarnya membayar utang. Akuntan omong kosong apa? Bahkan jika hari ini, bahkan jika Raja Langit datang, kau harus membayarku kembali. Aku akan membayar utang ini. Tolong beri aku waktu 2 hari lagi. Saya katakan, akuntan Kiao, istrimu. Mungkinkah dia lari dengan orang lain? Kalau begitu kau benar-benar sengsara. Memakai topi hijau. Dan masih harus membayar utang untuk wanita gemuk itu. Jangan bicara omong kosong. Suan bukan orang seperti itu. Kakak Kia, sudah jam berapa ini? Dan kamu masih membela si tidak tahu terima kasih itu. Wanita, mungkin dia sudah punya hutang di kota. Makanya dia tidak berani kembali. Bagaimana kalau begini? Kau beritahu aku di mana wanita gemuk itu. Aku akan segera meninggalkan rumahmu. Tidak perlu pergi, aku di sini. Suan. 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 Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia Suan? Benar, wanita gemuk sialam itu. Gemuk seperti babi. Tidak mungkin itu dia. Aku benar-benar mengecewakanmu. Ini benar-benar aku. Kamu mau uang, kan? Uang. Aku punya. Pokok dan bunganya. Apakah cukup? Ini semua uang baru. 50 yuan. Kakak Kian, ini asli. Gendut. Suan. Kau sudah kaya mendadak. Ambil uangnya dan cepat keluar dari rumahku. Baiklah. Karena begitu. Kalau begitu mari kita selesaikan semua urusan. Ini adalah pokok utangmu padaku. Ini adalah bunganya. Lalu, bagaimana dengan uang untuk menembus bajingan kecil ini? Biarkan dia pergi. Sebaiknya kamu berpikir baik-baik. Penagihan utang ini adalah satu hal. Polisi tidak bisa mengendalikannya. Tapi penculikan ini adalah masalah yang sama sekali berbeda. Kalau kamu tidak hati-hati, kamu akan masuk penjara. Apel, kau tidak punya uang. Kalau begitu, kau main denganku semalam. Dan kita impas. Bagaimana? Apa yang kamu bicarakan? Kakak Kia, jangan lakukan. Kalau kau tidak mau anakmu mati. Kalau begitu biarkan istrimu tidur denganku. Akuntan Kiao, kau tidak akan rugi. Kamu. Tidak, Suan. Korbankan saja dirimu demi Pingan. Lagi pula, uang yang kamu hasilkan. Aku bahkan tidak tahu bagaimana kamu mendapatkannya. Diam. Suan, apa yang kau lakukan? Kalau kamu berani, bunuh saja dia. Bagaimanapun, dia bukan anakku. Tapi kamu perlu berpikir jernih. Keluar sekarang. Dan kamu masih bisa membawa uangnya. Kalau polisi datang sebentar lagi. Kamu benar-benar akan kehilangan segalanya. Kau kejam. Pingan. Kamu baik-baik saja. Kamu. Ini benar-benar Suan. Ya. Apakah karena aku sekarang menjadi lebih cantik, sampai-sampai kamu pun tidak mengenaliku? Suan. Tolong serius. Suan, kamu pergi ke kota. Bisnis apa yang kamu lakukan? Bagaimana mungkin hanya dalam sebulan bisa menghasilkan uang sebanyak itu? Apa hubungannya denganmu? Orang luar, Kakak Kia, kenapa kamu membicarakannya? Untuk bisa menghasilkan uang sebanyak itu, dia pasti pergi berjudi lagi. Kalau begitu apa yang kami lakukan sebagai suami istri? Tidak ada hubungannya denganmu. Lian Cheng, ini semua uang yang kudapat dari menjual pakaian wanita. Aku bahkan membawakanmu dan Pingan beberapa barang. Kamu mau ikut melihat denganku?
Tidak mungkin. Kak Kiang, pikirkan baik-baik. Bagaimana bisa kebetulan seperti ini? Begitu Kak Kiang hendak datang menagih utang, Suan kembali. Sudah selesai. Suan, Aku ceroboh. Bocah kecil ini dulu mendorongku. Kiao Pingan. Kak Kiang, apa kau lihat itu? Dia memukulku. Aku melakukan semua ini demi kau. Benar, ayah. Wanita ini menghilang tanpa kabar selama sebulan, menyebabkan kita tinggal di sini dan diganggu karena utang. Aku hampir dicekik sampai mati barusan. Jangan percaya padanya. Kiao Pingan, kamu hanya ingin Jiang Sue menjadi ibu tirimu. Benar. Aku hanya suka Bibi Jian. Bibi Jian lebih lembut dan lebih cantik darimu. Aku tidak mau kau, wanita jahat, menjadi ibuku. Baiklah, Kiao Pingan, kau bajingan kecil. Akan kukabulkan keinginanmu. Kiao Liancheng, aku ingin menceraikanmu. Cerai. Kamu pikir cerai itu lelucon? Benar, Kiao Liancheng, aku tidak bisa hidup bersamamu. Lebih lama lagi. Kamu sudah memikirkannya matang-matang, kan? Kamu tidak bisa menyesali perceraian. Baiklah, Bagus sekali, Bibi Jian. Bagaimana kalau Bibi Jian menikah dengan ayahku? Pingan, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kak Kiao, selamat. Kau akhirnya bebas dari penderitaan. Kak Kiao, melon yang dipaksa tidak manis. Aku tahu kau sangat sedih. Tapi Suan setuju denganmu. Menceraikanmu begitu cepat. Pasti sudah menemukan pria lain di kota. Menemukan keluarga lain yang baik. Cerai. Itu bukan tidak mungkin. Kau sudah lama ingin menceraikan. Benar, kan? Kau akhirnya menemukan kesempatan. Tapi tidak sekarang. Apa maksudmu? Organisasi punya peraturan. Setelah menikah, kamu hanya bisa bercerai setelah 10 bulan menikah. Ini baru 3 bulan. Bukankah itu berarti kita harus menunggu 7 bulan lagi? Kak Kiang, kalau tidak berhasil, aku akan bicara dengan kakakku. Baiklah, mengenai peraturan ini, aku yakin Kepala Seksi Jian bisa menjelaskannya lebih jelas daripadaku. Tapi jika Suan seperti ini, dia akan terus mengganggumu. Jangan khawatir, 7 bulan ini, aku tidak akan di sini. Aku serahkan padamu untuk membina hubunganmu. Kamu mau kemana? Apa? Kau tidak menerima suratnya? Surat. Jadi ada yang menyembunyikannya. Tapi tidak masalah. Aku akan memberitahumu secara langsung. Aku sekarang di pabrik garmen Gua Hong. Desainer. Aku akan mewakili pabrik untuk mengikuti kompetisi provinsi di masa depan. Bisa juga mengikuti kompetisi ibu kota. Sampai jumpa lagi. 7 bulan lagi. Omong kosong. Bagaimana mungkin pabrik garmen Gua Hong menginginkanmu? Kak Kiang, jangan percaya padanya. Dia pasti menghasilkan uang haram. Jiang Qisui, jika kau berani lagi untuk memfitnahku dengan tuduhan palsu, aku fitnah. Suan, kau bahkan tidak bisa membaca beberapa kata. Pabrik garmen Gua Hong, mana mungkin butuh kamu? Selain bermain kartu, melempar dadu, apa kau bahkan bisa menggunakan mesin jahit? Kau hanya tahu tentang mesin jahit. Kau katak dalam tempurung. Apa kau memarahiku? Aku adalah salah satu dari sedikit siswa SMP di desa ini. Beraninya kau memarahiku? Visimu sempit dan pikiranmu kejam. Siapa lagi yang akan kusemprot kalau bukan kau? Kamu bahkan bisa menggunakan mesin jahit. Siapa bilang aku bisa membuat pakaian? Aku bisa membuat pakaian. Kak Kiang, apa kau lihat itu? Dia mengakuinya. Apalagi yang bisa kau lakukan di pabrik garmen? Tentu saja, membuat pakaian. Lalu siapa yang memberitahumu bahwa jika kau tidak bisa membuat pakaian, kau tidak bisa membuat desain? Aku sekarang desainer medali emas paling hebat di pabrik garmen Gua Hong. Jika Anda tidak percaya, kau bisa datang dan lihat. Kurasa tidak perlu. Kamu ini. Sepupu, Kak Shu. Kenapa kau di sini? Bagus, biar ku perkenalkan. Kak Shu, berasal dari pabrik garmen Gua Hong, kita wakil direktur bengkel jahit. Kak Shu, ini suamiku dan anakku. Cepat bantu aku membuktikannya. Mereka tidak percaya padaku sekarang. Buktikan apa? Sudah ku bilang, aku tidak bisa berbohong untukmu. Kenapa kamu selalu tidak bisa diperbaiki? Nona ini, apa maksudmu? Suan, kamu bohong lagi padaku. Aku tidak. Soal pekerjaan itu, Suan tidak berbohong padamu. Dia memang bekerja di pabrik garmen Gua Hong. Apa? Sepupu, apa aku salah dengar? Apa kau salah? Tapi, dia mencuri desainku. Untuk mendapatkan pekerjaan itu, aku sudah memutuskan untuk melaporkannya ke direktur pabrik. Mencuri desain. Kapan aku mencuri desainmu? Tentu saja, itu sebelum kamu pergi ke pabrik garmen Gua Hong. Sebelum itu, desain yang kamu berikan kepada direktur pabrik Liu dicuri dariku. Sebelum aku pergi ke Gua Hong, aku bahkan tidak mengenalmu. Bagaimana mungkin aku mencuri desainmu? Tapi kamu tahu Xiao Su, desain-desain ini ditinggalkan di rumahnya olehku. Kamu mencuri semuanya. Jadi kalian semua bersekongkol. Xiao Su adalah sepupuku. Suan, aku
Aku masih berpikir untuk menyelamatkan mukamu di depan Kak Kia. Tapi kau tidak tahu mana yang baik untukmu. Kau wanita jahat. Belum cukupkah kau menipu Kak Kia? Kau bilang aku mencuri desainmu. Apa kau punya bukti? Bukti apa yang kamu inginkan? Aku lulusan perguruan tinggi mode bergengsi. Kamu bahkan tidak bisa membaca. Apa yang mungkin bisa kamu desain? Kau tidak punya bukti. Kau memfitnahku. Percaya atau tidak, aku akan NTUTM-mu. Kamu berani. Suan, jika kamu tahu yang terbaik untukmu, akui kesalahanmu. Mengundurkan diri dari pabrik. Kalau tidak, Xiao Su dan aku bersama akan membongkar kebohonganmu di pabrik. Ketika pabrik menyelidiki, kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Aku lurus dan jujur. Kau ingin mencemarkan namaku. Jangan harap masih keras kepala. Baiklah, kamu tunggu saja. Kak Kia, kau harus memberi pelajaran pada Suan. Dengan sikapnya yang seperti itu, dia akan masuk penjara. Suan, katakan sejujurnya, kamu melakukannya atau tidak? Liang Cheng, perubahanmu selama waktu ini juga sudah kulihat dengan jelas. Apa kau tidak percaya padaku? Bibi Jiang benar. Kau tidak bisa melakukan apa-apa. Dan kau berjudi sembarangan. Bagaimana kau berharap ayahku percaya padamu? Baiklah, kalau begitu mari kita kembali ke kota bersama. Mari kita lihat apakah Suan berbohong atau tidak. Di sana, bagaimana dengan ini? Ini ruang kerjaku. Bagaimana? Ini benar-benar besar. Aku akan datang ke sini untuk bekerja juga nanti. Kau benar-benar tidak punya ambisi. Apa yang kau lakukan di pabrik? Kau harus menjadi orang sukses di masa depan. Pergi ke universitas dan raih gelar doktor. Bukan urusanmu. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Hanya mengkhawatirkanmu. Wanita ini dulu bodoh dan tidak terampil. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba punya perubahan sebesar itu? Di depan adalah kantor direktur. Mari kita ke sana dan lihat. Silakan masuk. Masuk. Direktur. Apa yang kau lakukan di sini, Suan? Demi Kak Kiao dan anak itu, kami akan memberimu satu kesempatan terakhir. Patuhilah, akui kesalahanmu dan minta maaf. Dan kami tidak akan memperpanjang masalah ini. Kalau begitu aku akan mengatakannya lagi. Aku tidak menjiplak siapapun. Dan aku jelas tidak mungkin mencuri draft syuting. Ini tidak bisa diperbaiki. Yang paling ku benci adalah orang sepertimu. Direktur Liu, Anda juga tahu bahwa Suan, dia sama sekali tidak bisa membuat pakaian. Kalau begitu, kenapa kita tidak adakan kompetisi? Biarkan Direktur Liu dan para master pengrajin di pabrik menjadi saksi. Bagaimana menurutmu? Kamu bahkan tidak bisa menulis beberapa kata, apalagi menggambar. Jangan pamer. Kenapa kau tidak percaya padaku? Bukan begitu. Suan, kau sebaiknya mengakui kesalahanmu saja. Sepupuku adalah pemenang tempat ketiga dalam kompetisi menjahit garmen nasional. Mengapa kau mempermalukan dirimu sendiri? Ya Tuhan, itu sangat mengesankan. Karena Nona Shu sangat mengesankan. Kenapa repot-repot tinggal di kota kecil ini dan merendahkan diri bekerja di pabrik garmen ini? Suan, aku memberimu kesempatan. Katakan padaku, bagaimana kita harus berkompetisi? Direktur, bagaimana menurutmu? Kalian semua berdebat sekarang. Demi keadilan, saya juga berharap kalian berkompetisi. Baiklah, tidak masalah. Tapi, jika Nona Xiu kalah, apa yang harus kita lakukan? Suan, kamu gila. Aku ini adalah orang yang lulus dari institut mode ternama. Dan juga direktur bengkel. Bagaimana mungkin aku kalah? Sepupu, bagaimana kalau demi aku? Kita tidak usah bersaing lagi. Bagaimana jika Suan kalah? Dia akan kehilangan muka di depan semua orang. Dan menjadi seperti badut. Apa yang akan dilakukan Kak Kiang? Apakah aku terlihat seperti badut? Bukan kau yang memutuskan. Kurasa Nona Su ragu-ragu untuk bertaruh. Karena dia tidak sanggup kalah. Kau bicara omong kosong. Shooting. Karena Nona Shu tidak berani mengatakannya. Kalau begitu aku akan mengatakannya untukmu. Jika kau kalah, kau akan mengeluarkan permintaan maaf publik kepadaku di koran. Dan keluar dari Gua Hong. Baiklah, lalu bagaimana jika kamu kalah? Kamu kembali ke desa keluarga Kiao untukku. Dan tidak pernah lagi menginjakkan kaki di industri pakaian. Dan kamu akan berlutut dan meminta maaf padaku di depan umum. Bersujud dan mengakui kesalahanmu. Setuju, kalau begitu aku harus merepotkan direktur pabrik Liu untuk membuat pengaturan. Sebaiknya undang lebih banyak rekan dan para wartawan yang menonton. Ini semua salahmu. Kau seharusnya minta maaf saja tadi. Sekarang kau melibatkan aku dan ayahku. Wanita egois. Kio Pingan. Aku masih ibumu. Pelajaran pertama yang diajarkan ibu kepadamu adalah kau tidak boleh pernah mengakui sesuatu yang tidak kau lakukan. Kau dengar itu? Kau. Pingan. Kita semua keluarga. Kamu harus percaya pada Bibi Su. Suan. Aku bilang. Selama kamu mau bertobat dan memulai kembali, aku akan percaya padamu apapun yang terjadi. Aku sudah melihat desain Zhou-Ping. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan gaya di selatan, tapi di kota kita, atau bahkan ibu kota provinsi, mereka pasti dianggap luar biasa. Kudengar.
Suan dulunya pecandu judi. Bagaimana mungkin? Dalam semalam, dia belajar cara mendesain pakaian. Itu pasti plagiarisme. Yang dia plagiat adalah desain kakakku. Kau tunggu saja dan lihat. Mari kita lihat bagaimana dia bisa menjiplak di depan semua orang. Semuanya, saya umumkan, isi kompetisi hari ini adalah musim panas. Silakan selesaikan draft Anda dalam 30 menit. Mulai pengatur waktu. Mulai. Musim panas terdengar sederhana, tapi semakin sederhana proposisinya, semakin sulit untuk ditafsirkan. Sepertinya kompetisinya akan sangat ketat. Garis 10.000 orang yang intens. Dia Suan bahkan tidak tahu banyak karakter. Bagaimana dia bisa menggambar sketsa? Aku akan makan kotoran di tempat. Kalau begitu kau bisa makan kotoran di depan umum, cepat gambar milikmu. Tiga 30 menit kemudian. Aku sudah selesai menggambar. Memang tidak buruk. Kau bisa lihat Shouting punya beberapa keterampilan dasar. Sayang sekali, meskipun desain ini bagus di zaman sekarang ini, tapi melihatnya dengan mata 40 tahun kemudian, masih terlalu ketinggalan zaman. Hijau dan menyegarkan, cocok untuk tema musim panas. Desain atasan dan roknya juga sangat nyaman dan praktis. Direktur pabrik Liu, kapan kita akan memulai produksi? Shouting memang punya bakat. Rok ini adalah tahun ini di antara draft pakaian yang pernah kulihat. Karya terbaik. Suan, apa kau lihat itu? Ini adalah kekuatan. Apa kau siap berlutut dan meminta maaf? Jiangsu terlalu gegabah untuk mengatakan itu sekarang. Suan belum mempresentasikan. Kakak Kiang, mengapa kau selalu memihak padanya? Suan, tunjukkan karyamu. Mari kita lihat. Baiklah. Ini karyaku. Jiaoyang. Desain leher 5 yang berani ini. Aku baru melihatnya sekali. Di koran asing, tapi gaya Suan bahkan lebih mengejutkan. Ini untuk menutupi kekurangan. Rasio pinggang pinggul kebanyakan orang, dan juga bisa dipadukan dengan ikat pinggang, dan kekencangannya bisa diatur dengan bebas. Mudah dipadukan, mudah dipakai. Dan juga sangat pas. Konsep pakaian wanita ukuran besar. Ya, aku hanya berharap semua gadis di dunia, apapun bentuk tubuh mereka, punya pakaian indah untuk dipakai. Shouting, aku sama sekali tidak peduli dengan gaya pengikat pinggangmu itu. Bahkan jika draft ini digambar olehnya, itu tidak membuktikan bahwa dia tidak mencuri naskahnya. Itu sempurna. Hari ini, aku membawa naskah desainku sebelumnya. Kalau begitu, desainer Zhou, mana milikmu? Kamu sudah punya draft. Kenapa tidak kamu keluarkan lebih awal? Kamu sengaja membuatku terlihat seperti lelucon, kan? Aku memberimu kesempatan. Tapi kau tidak tahu cara menghargainya. Jadi sekarang, kau harus meminta maaf kepadaku di koran. Dan kau, apa yang baru saja kau katakan? Makan kotoran di depan umum? Kak Kiang, lihat Suan. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Dia seperti apa sebelumnya? Bagaimana mungkin dia tiba-tiba menjadi seperti ini? Jiangsu, hasilnya sudah sangat jelas. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah meminta maaf pada istriku. Kak Kiang, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Bagaimana kau bisa memperlakukanku seperti ini? Jiangsu, jangan keterlaluan. Nona Shouting, saya mempekerjakan Anda pada awalnya karena saya menghargai bakat Anda. Tapi saya benar-benar tidak menyangka Anda benar-benar akan melakukan hal seperti ini. Orang seperti Anda tidak pantas tinggal di Guohon. Aku pergi. Direktur Liu, Suan, akan ada saatnya kamu menyesalinya. Tunggu. Suan, jangan mendorong orang terlalu jauh. Aku terlalu memaksakan orang. Aku bahkan tidak memintamu berlutut. Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Maaf. Suan, kamu tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Bukankah kau bilang dia kecanduan judi? Kau menghancurkanku kali ini. Apa kau tahu itu? Bagaimana aku tahu dia akan memiliki kemampuan seperti ini sekarang? Sepupu, apa yang harus kita lakukan? Kakak Kiao, dia teruslah menempel padanya. Dia tidak akan menginginkanmu. Bukankah kau bilang suaminya suka berjudi?
tapi dia tidak berjudi lagi. Sepupu, kamu punya cara. Dengan cara apapun yang diperlukan. Penghinaan yang kuderita hari ini harus dari tubuh Suan, dibalas 100 kali lipat. Kakak Xiao, aku dengar Suan sedang membeli rumah belakangan ini dan ingin memindahkan putranya ke sekolah lain. Aku tidak tahu. Dia cemas meminjam uang belakangan ini. Apakah ini terkait dengan ini? Sepertinya dia benar-benar ingin menggunakan Kia Pingen untuk mengendalikan kakak Kia. Tapi anak-anak zaman sekarang hanya ingin menjadi anakku. Berhenti bicara omong kosong. Menggelapkan dana publik bisa jadi masalah besar atau kecil. Bantu aku cek di mana dia ingin membeli rumah. Kak, kamu punya cara? Aku tidak hanya punya cara, tapi aku juga bisa membuatnya menderita akibatnya. Rumahnya sebentar lagi akan ditandatangani. Kamu benar-benar akan kembali. Penginapan itu juga tidak murah. Lagi pula, komit desa dan aku sudah meminta izin libur 2 hari. Selanjutnya, membersihkan rumah dan memindahkan Pingen ke sekolah baru. Mungkin akan membutuhkan izin libur 2 hari lagi. Aku benar-benar merasa tidak enak. Kalau kamu benar-benar mau pendapatku, sebaiknya kamu berhenti saja dan datang membantuku. Itu akan sangat bagus. Pabrikku kebetulan kekurangan seorang akuntan. Kenapa kamu tidak mempertimbangkan untuk datang membantuku? Tidak mungkin. Keluarga besar sangat menjagaku. Bagaimana mungkin aku melakukan itu? Baiklah, aku tahu kamu yang paling bisa dipercaya. Tapi kamu benar-benar harus kembali. Dalam beberapa hari, aku harus pergi ke Guangzhou. Pergi ke Guangzhou. Bukankah ada yang sangat populer? Jaket Suta baru-baru ini. Aku dengar, pedagang kaki 5 menghasilkan 2.000 yuan sehari. Aku harus pergi melihatnya. 2.000 yuan? Ya. Kamu bercanda. Mereka pasti melebih-lebihkan. Kalau bukan karena tidak sengaja melihatnya di video ulasan di kehidupan sebelumnya, aku juga tidak akan percaya. Apa yang dikatakan Direktur Pabrik Liu seharusnya baik-baik saja, kan? Percayalah padaku. Kalau begitu, kamu dan Pingen di jalan. Hati-hati ya, aku akan sibuk di pabrik. Baiklah, bagus. Ayo pergi. Ayah, dia tidak akan mau berjudi lagi kan? Dia sengaja berbohong pada ayah. Aku dengar dari bibi Tian bahwa banyak orang di Guangzhou berjudi. Jangan bicara omong kosong. Bagaimana ibumu selama ini padamu? Apa kamu tidak tahu? Jangan berani meragukannya di masa depan. Mengerti. Kuharap dia tidak akan mengecewakan kita. Bibi, astaga. Aku bawakan uangnya. Suan, aku benar-benar minta maaf. Rumah ini, aku tidak menjualnya. Tidak dijual. Kenapa? Bibi Yang, aku sudah memberimu uang muka 50. Ini sisa 400 yuan. Sudah kubawakan juga. Anaknya sebentar lagi masuk sekolah. Kamu tidak bisa senaknya bilang tidak jadi jual. Seseorang menawarkan harga lebih tinggi. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang tidak mau mendapat lebih banyak? Ditawar harga lebih tinggi. Orang itu menawarkan 100 yuan lebih banyak. Jika kau juga menawarkan harga itu, akan kujual padamu. Itu terlalu banyak. Apakah kawan ini yang mau membeli? Kakak. Begini. Aku membeli rumah ini untuk anakku sekolah. Bukankah sekolah sebentar lagi mulai? Aku sedikit cemas. Bisakah kamu membantuku? Biarkan aku memiliki rumah ini. Tentu, aku awalnya tidak di sini untuk bersaing denganmu memperebutkan rumah. Apa maksudmu dengan itu? Xiaosun ini, dia spesialis dalam perputaran modal. Dulu, ketika keluarga kami tidak punya cukup uang untuk membeli rumah, kami mencarinya. Jika kau benar-benar tidak bisa, dia bisa membantumu. Jadi, Bibi Yang, tidak ada yang menaikkan harga sama sekali. Kurasa kau ingin menaikkan harga di tempat. Dasar kau anak, kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Aku sengaja memanggil Xiaosun untuk datang dan membantumu. Kau perlu berpikir jernih. Rumah kami adalah sekolah dasar terbaik di kota. Beli atau tidak, terserah padamu. Keluar jika kau tidak membelinya. Keluar, keluar. Ini memang area sekitar sini. Rumah dengan kinerja biaya terbaik. Pingen sangat menantikannya untuk pergi sekolah di kota. Aku tidak bisa membiarkan Pingen kecewa lagi. Baiklah, Bibi Yang, uang ini, aku akan meminjamnya. Tidak ada masalah. Tunggu sampai besok. Aku akan mengurus prosedur pengalihan denganmu. Rumah itu akan jadi milikmu. Kalau begitu aku pergi dulu. Baik. Ingat untuk membayar kembali uangnya dalam seminggu. Kalau tidak, bunganya akan menumpuk. Kau tidak akan sanggup membayarnya. Mengerti? Semuanya sudah beres. Tentu saja. Kakak Shu adalah pelanggan lamaku. Tidak ada masalah dengan apa yang dia minta kulakukan. Berikutnya, kau dan kakak Shu bisa lihat. Sangat bagus. Dalam seminggu, aku akan membuat Suan tercoreng namanya. Kakak Sun, kenapa kau di sini? Bukankah kita sudah sepakat dalam waktu seminggu? Aku di sini bukan untuk meminta pinjaman darimu, tapi untuk berbicara denganmu tentang dana publik yang kau gelapkan. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Jangan coba menyangkalnya. Istriku bekerja di pabrikmu, sepupu serikat keuangan.
Apa maumu? Asal kau setuju untuk berjudi denganku. Jika kamu menang, utang di antara kita dihapuskan. Jika kamu kalah, kamu bayar kembali 2 kali lipat. Dan aku mau salah satu jarimu. Aku beritahu kau hari ini, tidak peduli siapa yang mengirimmu. Uang itu akan kubayar kembali. Tapi kau ingin memaksaku berjudi. Tidak mungkin. Suan, menggelapkan dana publik bukanlah masalah kecil. Ketika tiba saatnya anakmu pindah sekolah, kamu harus masuk penjara dulu, kan? Terlebih lagi, anakmu sekolah di desa. Biasanya, orang dewasa tidak ada di sekitar. Kau berani menyentuh anakku. Aku tidak akan berani. Kecelakaan seperti kecelakaan mobil. Bukan tidak mungkin. Ayo pergi, Direktur Su. Kita bertaruh apa? Ini sederhana, besar kecil. Tapi sebelum kita bertaruh, mari kita tanda tangani perjanjian dulu. Prosesnya, kamu tahu. Cepatlah, aku sedang terburu-buru. Suguhan langka. Kenapa terburu-buru? Tunggu, aku yang akan memutuskan. Ini wilayahmu. Aku tidak nyaman dengan ini. Baiklah, tapi kalau kita mau main, mari kita buat seru. Satu permainan untuk menentukan hasilnya. Besar atau kecil? Tangan istri muda itu. Tentu saja, harus kecil. Aku menang. Aku pergi dulu. Kamu tidak pergi hari ini. Apa maksudmu? Lepaskan. The Suan. film was translated and narrated by M Media. Bukankah kamu berjanji padaku bahwa kamu tidak akan berjudi lagi? Kenapa kamu melakukan ini lagi? Tidak bisa memberitahunya tentang penggelapan dana publik. Semakin banyak orang yang tahu, semakin besar resikonya. Jawab aku, merasa bersalah. Atau kamu sengaja mengarang kebohongan untuk menipuku? Bukankah kau sudah membawa pinggan pulang? Apa yang kau lakukan di sini? Jika aku pergi, kamu bisa terus bermain-main. Bagaimana kalau aku melakukannya? Kiao Liancheng, biar aku jujur padamu. Aku hanya gatal ingin bermain hari ini. Aku juga ingin bermain satu. Pergi dari sini. Jangan merusak suasana hatiku. Kamu pembohong. Didi yang benar. Bagaimana dengan membawaku ke kota untuk sekolah? Itu semua palsu. Pingan, apa kamu percaya sekarang? Kecanduan judi sulit dihentikan. Anak bodoh. Di mulut Suan, tidak ada satupun kebenaran. Membawamu ke kota. Mungkin dia bahkan akan menggadaikanmu kepada seseorang. Jiang Qisui, jika kau terus bicara omong kosong, percaya atau tidak, akan kurabek mulutmu. Jadi tujuanmu adalah untuk membiarkan Kiao Liancheng dan Pingan. Aku sudah benar-benar mengecewakanmu. Kakak Kiao, ayo pergi. Lihat dia. Jangan bersama pecandu judi ini lagi. Keterlibatan apa yang ada? Diam. Suan, kakak Kiao ada di sini. Apa kamu masih mau memukul orang? Liancheng, dengarkan apa yang ingin kukatakan. Aku bisa menjelaskan. Aku tidak mau dengar. Jiangsu, ayo pergi. Aku ingin berjudi lagi. Mari kita bercerai. Apa yang kukatakan, Suan, akan kulakukan. Kali ini, aku memilih untuk percaya padamu. Suan, aku berjanji padamu. Aku akan percaya padamu dengan teguh. Beritahu aku, apa alasan dibalik semua ini? Sebenarnya, aku... Ya, aku hanyalah pecandu judi. Kau bisa bawa anak itu dan tinggalkan tempat ini. Tempat seperti ini tidak cocok untukmu. Suan, apakah ada yang mengancammu? Atau apa? Apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan? Jangan khawatir. Meskipun aku tidak punya. Kakak Kiao, mungkinkah ada seseorang yang memaksanya berjudi? Aku tahu kamu punya perasaan pada Suan, tapi dia tidak pantas. Baiklah, tempatku kecil. Tidak bisa menampung kalian semua. Nona Suan dan aku belum cukup bersenang-senang. Jika kamu tidak pergi, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Kakak Kiao, pergilah sekarang. Pergilah. Tunggu sebentar. Suan, apakah ini karena sekolah Pingan? Atau karena rumah? Selain ini, aku tidak bisa memikirkan alasan lain. Aku tidak akan sekolah di kota. Apa itu masih belum cukup? Aku tidak mau kamu mencari uang seperti ini. Kalau begitu aku akan memberitahumu kebenarannya. Aku adalah pecandu judi. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan padamu. Dalam 7 bulan, kita akan bertemu di kantor urusan sipil untuk perceraian. Kamu lihat, dia tidak bisa diperbaiki. Kakak Kiao, ayo pergi. Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Apakah ini paman jahat memaksamu? Ayo pergi sekarang. Aku baru saja kambuh.
Tidak bisakah aku berbohong padamu? Suan. Berapa banyak uang yang kamu hutang padanya? Kakak Kiao, apa kamu gila? Apa kamu akan membayar utang judinya? Dia lubang tanpa dasar. Dia akan menyeretmu sampai mati. Jika masalah ini tidak selesai hari ini, aku sama sekali tidak akan pergi. Suan, kita adalah keluarga. Keluarga? Siapa yang keluarga denganmu? Bukankah kita sedang bermain? Lanjutkan, kalau begitu. Kakak Kiao, ayo pergi. Suan, kamu ingin terus tinggal di sini. Keluar. Maafkan aku, Kiao Liancheng. Setelah aku menyelesaikan masalah ini, aku pasti akan menjelaskan semuanya padamu dengan benar. Akhirnya, aku bisa bermain. Apakah kamu berencana memberikan uang? Atau jarimu? Aku akan mengantarmu pergi. Kamu, Kak Akasun. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Kita sepertinya di kebun. Kamu memanggil polisi. Ya, aku melakukannya. Wanita gila, kamu pikir kamu bisa kabur? Kita semua akan masuk penjara bersama. Berjuang sampai akhir. Apa gunanya bagimu? Aku ikut berjudi. Paling-paling, aku akan ditahan. Tapi kau, secara pribadi mendirikan kasino untuk merugikan orang. Kau akan menunggu untuk menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Toko pakaian buhon. Direktur Liu, kau akhirnya kembali dari perjalanan bisnismu. Kenapa kamu menungguku di sini? Apakah ada kabar baik yang tidak sabar ingin kamu laporkan padaku? Direktur, aku di sini menunggumu karena aku ingin mengakui kesalahanku. Ini semua salahku karena begitu bodoh. Aku menyalahgunakan dana publik. Menyalahgunakan dana publik? Semua konsekuensi dari ini, aku bisa menanggungnya. Apakah kau ingin memecatku? Atau memanggil polisi? Aku tidak punya keluhan. Itu untuk anak-anak ha. Tapi kamu seharusnya tidak. Direktur, itu juga karena aku terlalu cemas. Sehingga aku tertipu. Apel, seseorang sengaja menjebakmu. Katakan padaku, apakah ini ditujukan pada pabrik garmen kita? Tidak. Hanya saja seseorang. Mereka sengaja menaikkan harga rumah untuk memancingku menggelapkan dana publik. Tapi kelompok orang itu sudah saya urus. Tidak ada kerugian. Hanya saja saya melakukan kesalahan. Saya menggunakan uang pabrik. Ambil ini. Direktur Liu, untuk apa ini? Anggap saja ini pinjaman dariku. Pertama, bayar kembali uang yang disalahgunakan itu. Lalu, kamu bisa mencicilnya nanti. Itu tidak bisa. Lagi pula, saya yang salah duluan. Shiosu, karena kamu bersedia berinisiatif memberitahuku, aku percaya karaktermu. Tidak masalah tentang penyalahgunaan dana publik. Jika seseorang mempermasalahkannya di masa depan, katakan saja aku yang menyuruhmu melakukannya. Aku akan bersaksi. Ambil ini. Direktur, terima kasih. Tapi uang ini, dalam minggu ini, saya pasti akan mengembalikannya kepada Anda. Baiklah. Seharusnya bisa mengejar bus terakhir kembali ke desa Kiao Family. Kiao Liancheng aman. Kali ini, saya pasti sepenuhnya. Suan, kamu punya utang judi dan mencoba kabur lagi. Jiang Sui, apa yang kamu lakukan? Cepat minggir. Saya mau pulang. Saya mau menjelaskan semuanya kepada Kiao Liancheng. Dia tidak akan percaya padamu. Kakak Kia sudah memutuskan untuk menceraikanmu. Pecandu judi sepertimu akan selalu bergantung pada di meja judi. Apa yang kamu bicarakan? Kiao Liancheng benar-benar berencana menceraikanku. Ya, dulu kamu, babi gemuk, tidak sadar kamu begitu pandai menggoda pria. Sekarang, jadi bagaimana jika kamu sudah cantik? Kakak Kiao tetap tidak menginginkanmu. Kiao Liancheng, kamu datang sendiri untuk bicara denganku soal perceraian. Jiangsu, kamu bicara omong kosong lagi. Apa yang kamu ocehkan? Kakak Kiao, kenapa kamu belum kembali? Jika aku pergi, akankah Suan menceraikanku tanpa mengerti apapun? Kakak Kiao, aku juga kasihan padamu. Aku benar-benar tidak tega melihatmu diseret Allahnya. Kamu tidak tahu, kan? Suan tidak hanya berjudi, dia juga menggelapkan dana publik. Itu hukuman penjara. Kakak Kiao, jika kamu tidak menceraikannya, Pingan akan punya ibu di penjara. Kamu tidak boleh berhati lembut sesaat dan merusak hidup Pingan. Ada lagi. Apa itu belum cukup? Kakak Kiao, jangan keras kepala begitu. Kiao Liancheng, semua ini kulakukan karena terpaksa. Kamu tidak perlu menjelaskan. Aku sudah tahu apa yang dia katakan. Kakak Kiao, bagaimana kamu bisa tahu? Bagaimana kamu tahu? Direktur Liu sudah menelponku. Seluruh ceritanya, aku tahu semuanya. Jadi hari ini, kamu di sini untuk mengucapkan selamat tinggal padaku. Bisakah kamu biarkan aku menjelaskan? Hanya satu kalimat. Aku benar-benar melakukannya demi keluarga ini. Aku hanya sementara dibutakan. Aku hanya ingin kamu. Suan, jangan gunakan kata-kata manis untuk membingungkan kakak Kiao. Bertahan tidak akan berhasil. Kami sudah melihat warna aslimu. Ayah. Pingan, ini merugikan. Seluruh keluargamu, pecandu judi ini. Bibi Jian, kamu salah paham. Pingan,
Dia yang terbaik dalam berbohong. Jangan percaya padanya. Dekat dengannya akan membuatmu kecanduan judi. Tapi ayahku bilang, dia sudah berhenti berjudi. Apa yang dia lakukan adalah untuk melindungiku. Direktur Liu sudah menceritakan semuanya padaku. Suan itu sebenarnya karena Pingan diancam. Jadi dia terpaksa masuk ke kasino. Hubungannya dengan Direktur Liu tidak normal. Bicara omong kosong. Asal buka mulut saja. Jiang Sui, apa aku terlalu baik padamu? Kakak Kiao, lihat dia. Kamu sudah keterlaluan. Kakak Kiao, Ya, Bibi Jam, kamu tidak bisa berbicara seperti itu pada Nona Su. kamu dengar itu? Kalau harimau tidak menunjukkan kekuatannya, kamu benar-benar berpikir aku kucing sakit. Kita adalah keluarga. Dan kita tidak akan pernah membiarkan siapapun mengadu domba. Penuh kebohongan. Kakak Kiao, apa kamu benar-benar percaya padanya? Tentu saja aku percaya apa yang dia katakan. Tapi yang membuatku lebih marah adalah dia menanggung semuanya sendiri dan menolak memberitahuku. Benarkah? Lian Cheng, mulai sekarang, aku tidak akan seperti ini. Baiklah, kamu memang luar biasa. Kakak Kiao, cepat atau lambat kamu akan menyesal. Mempercayaimu adalah hal yang akan kusesali. Lian Cheng, kamu dan Pingan, kenapa tidak pulang? Ayah memintaku membeli 3 tiket. Katanya aku harus membawamu bersamaku. Benarkah? Aku sudah memutuskan. Kali ini, ketika kita kembali, aku akan berhenti dari pekerjaanku. Tidak mungkin, tidak mungkin. Lian Cheng, ini masalah besar. Kenapa tidak kamu diskusikan denganku? Ya, Kakak Kiao, berhenti kerja itu masalah besar. Apa kamu tidak senang dengan pekerjaanmu? Aku akan memberitahu kakakku. Apa yang kamu pikirkan? Ini untuk sepenuh hati. Membantunya menghasilkan uang. Begitukah? Kita tidak hanya akan melunasi utang judi Direktur Liu, tapi kita juga bisa membantu Pingan pindah sekolah. Benarkah, Lian Cheng? Mulai sekarang, keluarga kita akan tinggal di kota saja dan memulai hidup baru. Tidak mungkin. Bibi Jam, kamu bahkan bukan bagian dari keluarga kami. Mengatakan tidak masalah. Tepat sekali. Kakakku tidak akan setuju. Sekarang negara sedang mendorong perkembangan ekonomi pasar. Kita seharusnya lebih lagi secara aktif menanggapi panggilan negara dan menjadi yang pertama mencicipi kepiting. Kakakmu adalah pejabat desa. Bisakah dia melawan arus? Kalian, ini hanya menjual pakaian. Aku akan lihat trik macam apa yang bisa kamu lakukan. Kamu benar. Ipar laki-laki pun tidak muat. Benar, pelanggan kita tidak semuanya wanita muda langsing. Ada juga orang gemuk. Xiaoju, cepat hubungi pabrik. Kamu perlu menambah ukuran. Tambah ukurannya menjadi jauh lebih besar. Tapi, sebesar itu, aku khawatir bahkan lebih sedikit orang yang akan memakainya. Lian Cheng, kemarilah. Halo, memakai baju suiku. Sangat cantik. Jangan khawatir. Ada cukup untuk semua orang. Jangan dorong. Antara dengan benar. Jangan rebut. Satu persatu. Jangan rebut. Toko pakaian Suiku. Lian Cheng, sudah kamu hitung berapa banyak uang yang kita hasilkan hari ini? Perkiraan konservatif, 1.000 yuan. 1.000 yuan. Benar. Sebanyak itu. Berhenti menghitung. Malam ini, aku akan mengajakmu dan Pingan makan di restoran. Tidak mungkin. Apa kau lupa? Kita sudah beli tiket kereta. Kalau tidak berangkat, kita akan terlambat. Benar, ayo pergi. Suat, Tian Guilan, Ibu Suan. keluar sini. Aku tahu kamu di dalam. Buka pintunya. Buka pintunya sekarang. Jangan bersembunyi di sana. Tidak mengatakan sepatah kata pun. Berhenti berpura-pura. Mati untukku di sana. Buka pintunya sekarang. Nah, berhenti mengetuk. Ada apa kau dengan Suan? Menagih hutang. Minggir. Siapa yang mau makan barang kotormu? Seluruh keluarganya sudah keluar. Aku rasa kamu hanya membantu si jalang kecil Suan. Mencoba menipuku bersama, kan? Jalang kecil. Tidak pernah pulang setelah menikah. Aku beritahu kamu, aku di sini untuk menagih utang hari ini. Utang ini harus ditagih. Pergi cuci baju kakakmu. Kenapa dia tidak mencucinya sendiri? Kakakmu itu laki-laki. Bagaimana mungkin dia melakukan pekerjaan seperti itu? Benar. Kau juga tidak perlu pergi ke sekolah besok. Aku sudah mengatur pernikahan untukmu. Dengan Li Si Pincang dari keluarga kepala desa. Keluarga mereka menawarkan banyak hadiah pertunangan. Dan mereka tinggal dekat sini. Dengan begitu, setelah kau menikah, kau masih bisa kembali setiap hari untuk mengurus kakakmu. Aku tidak akan pergi. Aku tidak mau menikah dengan orang cacat. Aku bisa memenangkan banyak uang untukmu. Ibu, apakah dia ibu tirimu? Itu ibuku sendiri. Dengan susah payah, aku akhirnya melarikan diri dari keluarga patriarkal itu. Keluarga, aku tidak menyangka dia masih akan datang ke rumahku. Ini jelas tidak baik. Aku pergi. Ibu. Bibi Xiang, lanjutkan pekerjaanmu. Nasib buruk, kamu pasti menantuku. Lumayan tampan. Bahan pakaianmu ini. Bahan apa? Kamu pasti beban kecil itu. Kamu anak nakal. Kamu tidak berpendidikan. Ibu, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Kamu Suan. Benar, wanita berubah dalam 18 tahun. Ibu bahkan tidak mengenalimu. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Beraninya kamu menanyakan itu padaku. Tidak pernah pulang setelah menikah. Kalau bukan karena anak kedua dari timur desa, memberitahuku kau ada di koran.
bilang kau ada di pabrik itu. Pabrik garmen Guohong. Aku baru saja mau mencarimu. Kau bekerja di pabrik itu. Gaji bulananmu pasti lumayan banyak, kan? Ya, cukup banyak. Bagus sekali. Itu utang. Utang yang cukup banyak. Kau hanya bicara omong kosong. Tidak ada satu kata pun kebenaran di mulutmu. Suan, disinilah kamu salah. Kamu membeli rumah besar di kota. Bibi membesarkanmu begitu lama. Itu tidak mudah. Kamu harus mengundang Bibi ke sana untuk menikmati hidup yang baik. Rumah besar, kamu mungkin tidak tahu. Itu gedung apartemen. Lampu menyala hanya dengan menekan saklar. Air keluar hanya dengan memutar keran. Bahkan ada toilet di dalam rumah. Jiang Qisui, apa hubungannya ini denganmu? Akan kupukul kau sampai mati. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kamu nenek sihir tua, berani-beraninya memukul orang. Kau anak tak tahu diri. Kau berani membantahku. Kau dan ayahmu. Semua yang kalian pakai, makan, dan gunakan. Dibeli dengan uang putriku. Jika kamu punya masalah, hadapi aku. Jangan sentuh anakku. Kau kurusan, otakmu juga hilang. Bahkan tidak tahu dari mana anak ini berasal. Dia sekarang putramu. Anak Kiao Liangcheng. Dia anakku. Bagaimana aku bisa melahirkan orang sepertimu? Anak tak tahu terima kasih. Kau tidak mau memberi uang untuk adikmu menikah, tapi kau memberikannya pada putra orang lain. Cukup, Ibu. Aku menghormatimu karena kau lebih tua. Aku masih bersikap sopan padamu. Jangan keterlaluan. Ya ampun, menantu ini. Dia mengancamku. Menantu menindas orang. Semuanya. Tolong Jati Hakim. Tian Guilan. Bicara. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Aku mau rumah. Tidak mungkin. Lalu aku mau uang. Juga tidak mungkin. Kalau begitu aku bunuh diri saja. Ayo, pukul ini. Jika kamu memukul yang lain, paling-paling kamu akan gegar otak. Jika kamu memukul ini, kamu pasti akan mati. Ayo, pukul. Bibi, tolong berhenti membuat masalah. Kecuali kalau benar-benar ada yang mati. Ibu, kenapa kau menyiksa dirimu sendiri? Ya ampun, menantuku masih peduli padaku. Ibu, kau sudah tua. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Bagaimana aku akan menjelaskannya pada Suan? Kiao Liangcheng, jangan tertipu oleh cerita sedih wanita tua ini. Cerita sedih, kau wanita tak tahu terima kasih. Semuanya, kemarilah dan lihat. Dia akan memaksa ibunya sendiri sampai mati. Dan dia bahkan tidak bereaksi. Seharusnya aku mencekikmu saat aku melahirkanmu. Hari ini aku harus mewakili keluarga Sukami untuk memberimu pelajaran yang layak. Suan bukan untuk kau bully. Suan milikku sekarang. Mulai sekarang, tidak ada yang boleh membulinya seperti dulu. Ya ampun. Aku tidak mau hidup lagi. Menindas orang seperti itu. Percobaan bunuh dirimu tidak ada hubungannya denganku. Tapi lain kali kau berakting. Sebaiknya lakukan saat kita di rumah. Kalau tidak ada yang akan melihat penderitaan kamu. Aku tidak menyangka Kiao Liangcheng yang terlihat begitu terhormat, begitu pandai membuat orang marah. Kau gigolo, jangan kira aku tidak tahu apa yang sedang kau rencanakan. Apa kau bertanya padaku saat kalian berdua menikah? Aku tidak setuju. Suan, pulanglah bersamaku. Kami adalah pasangan menikah dengan akta nikah, dilindungi oleh hukum. Di mana orang tua menempatkan, disitulah anak harus duduk. Belum pernah dengar perlindungan hukum apa? Aku tidak mengakuinya. Orang tua memutuskan, anak-anak patuh. Liangcheng dan aku berada dalam hubungan cinta bebas. Apakah kamu mengerti cinta bebas? Apa kau punya rasa malu? Tidak peduli era apapun itu, kau tetap putri kandungku, benih yang merangkak keluar dari rahimku. Katakan padaku, Tian Guilan, berapa jumlah uang yang kamu inginkan kali ini untuk memutuskan hubungan denganku? Bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu? Kau putri kandungku, berhenti berpura-pura. Katakan padaku, berapa banyak uang yang kamu inginkan? Jika kamu mengatakannya sekarang, aku bisa menambahkannya. Apa kamu pikir ibumu bodoh? Kesepakatan sekali versus sumber uang jangka panjang, aku tahu bedanya. Tidak mudah melahirkan sapi perah. Bagaimana aku bisa memutuskan hubungan denganmu? Seluruh keluarga mengandalkanmu. Baik, kalau begitu pikirkan baik-baik sekarang. Apakah kamu ingin mendapatkan sejumlah uang dan langsung pergi? Atau terus menggangguku dan akhirnya tidak mendapatkan apa-apa? Mana yang lebih menguntungkan? 10.000 yuan. Apakah kau hidup atau mati di masa depan? Tidak ada hubungannya dengan keluarga Su kita lagi. 10.000 yuan. 10.000 yuan. Suan, aku ingin lihat bagaimana kamu menyingkirkanku. Ibumu adalah beban. Kau harus memberiku 30.000. 3.000. Aku membesarkanmu begitu lama. Bagaimana 3.000 bisa cukup? Uang apa yang kamu habiskan? Ceritakan padaku. Aku di keluarga Sumu hidup lebih buruk dari anjing. Aku hanya bisa makan di bawah meja. Dan pada akhirnya, kamu memaksaku pergi ke meja judi. Baiklah, 3.000 saja. Anak perempuan tidak berharga. Tidak sekarang. Kau bocah nakal. Kau bercanda. Bibi, tidak punya. Kamu bisa suruh Suan menulis surat utang. Jiangsu, ini urusan keluarga kami. Orang luar, sepertimu, tidak seharusnya ikut campur. Suan, kau tidak boleh punya Yo ini. Tingan, ambil pena dan kertas. Bantu aku menulis perjanjian. Baiklah. Liangcheng, tidak apa-apa. Aku tahu apa yang kulakukan.
Karena tahu, kamu tidak bisa membaca. Aku akan membacakannya untukmu. Berikan ke sini. Siapa tahu niat buruk apa yang kau sembunyikan. Bibi, biar aku bacakan untukmu. Dalam waktu 3 bulan, Suan akan membayar penuh 3.000 yuan kepadamu. Saat itu, keduanya akan memutuskan hubungan ibu anak mereka. Suan, dia ibumu sendiri, kamu kejam sekali. Baiklah. Kalau begitu aku tidak akan menandatanganinya, aku akan tanda tangan. Aku benci, kau orang luar, urus urusanmu sendiri, minggir. Jangan menghalangi jalanku menuju kekayaan. Ayo pergi. Terjadi padaku, Suan, sama sekali tidak ada alasan untuk bersembunyi. Direktur pabrik, Anda pergi menstabilkan emosi para pekerja lain terlebih dahulu. Jika mereka menyerbu masuk dan membuat masalah, lindungi mesin-mesin kita sebagai prioritas. Baiklah, Suyiku, bayar, bayar. Suan, keluar kau. Bayar, bayar. Keluar kau. Semuanya. Saya Suan. Kau rupanya. Pakaianmu yang compang camping itu. Aku tahu tidak ada yang bagus dari pakaian murahanmu itu. Anakku memakai pakaianmu. Dan seluruh tubuhnya gatal-gatal. Dia masih di rumah sakit. Aku juga. Lihat ruang merahku. Hari ini kamu harus bertanggung jawab kepada kami. Benar, bayar. Semuanya, jangan khawatir. Masalah hari ini, pabrik garmen Guohong pasti akan memberikan kepada semua orang penjelasan mengenai mengapa pakaian ini menyebabkan alergi. Kami juga akan menyelidikinya secara menyeluruh. Pakaian yang dibeli semua orang dari pihak kami bisa sepenuhnya dikembalikan di sini. Semua orang bisa membawa pakaiannya dan kwitansinya untuk mengantre dan mendaftar di sini. Bagaimana kalau kita proses pengembalian dananya? Bisakah kamu menepati janjimu? Ini gaun yang Anda beli, kan? Silakan datang ke sini untuk mendaftar. Saya akan memberikan pengembalian dana. Aku juga beli beberapa potong. Anda bisa datang ke sini. Jangan percaya padanya, semuanya. Begitu kamu masuk pabrik, siapa tahu apa yang akan dia lakukan. Tidak bisa percaya padanya. Benar. Bagaimana jika kami masuk pabrik bersamamu? Bagaimana jika kamu membungkamku? Benar. Jangan berebut. Lepaskan. Memukul orang. Pabrik garmen Guohong memukul orang. Kita tidak bisa melepaskannya. Suan harus membayar harganya. Ya, buat dia membayar harganya. Suan, aku akan melawanmu. Minggir, kau baik-baik saja. Aku terlambat. Serahkan sisanya padaku. Kau lihat jelas siapa yang melemparnya. Liang Cheng, suruh mereka berhenti membuat masalah. Cepat pergi ke pabrik untuk mendaftar pengembalian dana. Baiklah, serahkan padaku. Bibi Su, apa kamu baik-baik saja? Tingan, Bayar. Berhenti berdebat. Siapa yang melakukannya barusan? aku tidak melakukannya. Apa aku bertanya padamu? Aku sungguh tidak melakukannya. Anak itu masih di rumah sakit. Aku korban di sini. Benar. Aku hanya ingin mengembalikan sepotong pakaian. Tidak ingin menyebabkan kematian. Karena begitu, kalian semua tahu, membuat masalah tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Sekarang, entah, ikut aku antre untuk pengembalian dana, atau ikut aku ke kantor polisi. Kalian para pembuat onar, tidak ada yang bisa kabur. Oh ya, orang jahat itu kabur. Liang Cheng, mari kita kembali ke pabrik dulu. Shiosu, kali ini benar-benar bencana yang tidak pantas diterima. Kamu yakin tidak perlu ke rumah sakit untuk luka ini? Tidak apa-apa, ini hanya luka ringan. Tapi melalui insiden ini, aku bisa menghadapi. Mungkin lebih dari sekadar kali ini saja. Reaksi berantai setelah pengembalian adalah yang paling mematikan. Guohong juga merek lama. Reputasinya selalu sangat bagus. Jika karena insiden ini, orang-orang tidak lagi percaya pada kita, maka ini benar-benar tamat. Direktur pabrik, mungkinkah merek terbaru kita, merek kelas atas, yang telah mengganggu kepentingan seseorang? Para pesaing lama itu akan bersaing secara terbuka dan adil. Taktik licik seperti ini. Ngomong-ngomong, bukankah kamu akan pergi ke ibu kota provinsi untuk kompetisi dalam beberapa hari? Mungkinkah? Mereka, ini hanya dugaanku. Tapi berdasarkan ini, reaksi alergi, entah ada masalah dengan proses penjualan, atau ada masalah dengan proses pembuatan garmen. Ini hanya tibakanku. Tapi kalau itu di dalam pabrik, bahwa ada mata-mata yang muncul, maka kita harus mengambil kesempatan. Singkirkan dia dari. Benar, Liang Cheng. Aku juga bertanggung jawab atas masalah ini. Ini salahku karena tidak mengawasi bengkel. Aku akan membantumu mengungkap mata-mata itu. Seseorang mengincarku. Bahkan jika kamu memperkuat pertahanan, apa yang bisa kamu lakukan? Mudah menghindari tombak di tempat terbuka, tapi sulit menjaga dari panah dalam gelap. Siapa sebenarnya yang mencoba mencelakaimu? Siapa lagi yang ada di sini selain Jiangsu? Hanya saja aku tidak punya bukti sekarang. Kamu pasti tidak akan percaya bahkan jika aku memberitahumu. Menurutku, seseorang hanya iri pada kecantikanku. Mungkin aku terlalu menonjol. Benar, Pingan? Bibi Su, kamu sangat tidak tahu malu. Siapa yang tidak tahu malu? Hah? Siapa yang tidak tahu malu? Bagaimana apakah kamu suka sekolah baru ini? Apa bisa meramalnya dengan jari-jariku? Liang Cheng, hidup kita di masa depan akan semakin baik. Panggil penanggung jawab Mal.
Apa kau tidak baca koran? Ada masalah dengan pakaian Guohong ini. Katanya memakainya menyebabkan alergi. Dan mereka dirawat di rumah sakit. Siapa yang tahu? Apakah baju ini bermasalah? Biar aku yang urus. Halo, saya desainer pakaian Guohong. Baca produk ini. Semuanya saya yang desain. Masalah yang baru saja Anda sebutkan. Saya dengar semuanya. Anda bisa lihat. Ini adalah laporan inspeksi kualitas yang dikeluarkan negara untuk kami. Kalau begitu batch pakaian ini bukan dari jalur produksi yang sama dengan yang bermasalah. Jika Anda masih khawatir, di pihak kami bisa mengembalikan uangmu secara penuh. Kalau begitu, maka aku tidak akan mengembalikannya. Bagus. Untungnya, kamu sudah mendapatkan seseorang sebelumnya untuk membuat laporan pemeriksaan kualitas semalam. Kalau tidak, begitu kita membuka pembukaan untuk pengembalian, kerugiannya tidak terbayangkan. Direktur pabrik, ini baru membalikan reputasi. Langkah pertama, pertempuran sengit yang akan datang akan semakin intens. Revolusi ini belum berhasil. Kawan-kawan masih perlu bekerja keras. Direktur pabrik, saya harus menjemput Pingan dulu. Baiklah. Lian Cheng sedang mengambil gambar di pabrik. Dia tidak sempat pergi. Saya pergi dulu. Baiklah, cepat pergi. Kamu udah, bukankah sudah aku bilang? Kamu tidak boleh keluar lewat gerbang utama setelah sekolah. Aku bukan bude. Aku akan bilang ibuku kalau sudah pulang. Ibuku sangat kuat. Bukankah ibumu penjudi dari desa itu? Kamu tidak boleh bilang ibuku penjudi. Baiklah, bukan penjudi. Kalau begitu dia preman wanita. Kio Pingan. Kamu tidak boleh bilang ibuku preman. Bibiso, tidak. Mereka menggangguku. Siapa kamu bagi Kio Pingan? Bukan urusanmu. Pergi sana. Saya ibunya Kiao Pingan. Ibu penjudi. Berhenti. Kalian dua bocah kecil. Tidak salah menyebutnya berandalan wanita. Bos-bos besar di daerahmu harus memanggilku Kak Su. Jika kalian berani mengganggu Kio Pingan Again Next Team, akan kupotong jari-jarimu dan menjadikannya dadu. Bukankah biasanya kamu cukup tangguh? Sudah berapa lama mereka mengganggumu? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Apa gunanya memberitahumu? Kamu bukan ibuku. Tadi kamu memanggilku ibu. Bukankah bagus tidak memanggilku begitu? Sekarang, kamu tidak mengakuinya. Maaf, Pingan. Aku terlalu sibuk belakangan ini. Aku belum menjagamu. Jangan bilang begitu. Sebenarnya, aku juga punya sesuatu untuk dikatakan tentang Bibi Jian. Ada apa? Kamu dan ayah sibuk sebelumnya. Bibi Jian merawatku selama beberapa hari. Aku melihat Bibi Jian bertemu dengan seorang orang bernama pemimpin Hu. Katanya dari pabrik garmenmu. Pingan, kamu yakin? Aku tidak tahu apa. Mereka secara khusus mengatakan, Bibi So, apakah Bibi Jian mencoba mencelakaimu? Kamu bilang Bibi Jian benar-benar orang jahat. Pingan, lalu menurutmu, apakah aku orang jahat? Dulu aku pikir kamu, tapi tidak lagi. Pingan, baik dan jahatnya seseorang hanya sebatas pikiran. Kadang-kadang, menjadi orang baik tidak semudah itu. Bagaimanapun juga, tidak semua orang punya kesempatan untuk memulai dari awal. Jika Pingan benar, maka tikus ini pasti pemimpin Hu. Jiang Sui, aku sudah tahu sejak awal, kaulah dalangnya. Halo, apakah ini bengkel produksi? Ya, beritahu mereka jalur produksi Suiku untuk sepenuhnya melanjutkan produksi. Baiklah, masalah ini akan diselesaikan malam ini. Jiang Sui, kali ini giliranku menggali lubang agar kau melompat ke dalamnya. Suan, aku baru saja dengar bahwa kamu menyuruh pihak Suiku lini produksi melanjutkan produksi. Masalah ini belum selesai. Melakukan ini akan menyebabkan penumpukan barang. Direktur pabrik, disinilah aku butuh bantuanmu. Malam ini, tikus itu pasti akan muncul. Kamu yakin? Mereka sudah terjebak. Tapi besok, kita harus pergi ke ibu kota provinsi untuk kompetisi. Apa masih ada waktu? Itu sempurna. Sebelum aku pergi, aku harus menangkap tikus ini. Pemimpin Hu, kau di sini selarut ini, lembur, bukan aku. Sekarang, setelah kau tertangkap basah, alasan apa yang kau punya? Kau menambahkan formaldehida ke kain pakaian, menyebabkan suhiku es. Baju pakaian, semuanya melebihi standar formaldehida, menyebabkan alergi. Apa niatmu? Pemimpin Hu, Anda juga karyawan lama pabrik ini. Ini peracunan. Anda akan masuk penjara karenanya. Seseorang menyuruhku melakukannya. Itu Jiang Shu, sepupu desainer Zhou. Mereka memberiku banyak uang. Aku tidak berani menghabiskan sepeser pun. Simpan kata-kata itu untuk polisi. Baiklah, turunkan aku di sini saja. Aku akan menelponmu ketika sampai di ibu kota provinsi. Bertandinglah dengan baik. Jangan stres. Baiklah. Urusan pabrik serahkan padaku. Aku akan bekerja sama dengan penyelidikan polisi. Lalu Jiang Shu, apakah polisi sudah menghubunginya? Polisi pergi ke desa Kiao Family.
Mereka bilang Jiangsu tidak ada di sana. Baiklah, Jangan stres. Urusan pabrik, aku akan mengaturnya dengan baik. Kalau ada waktu, ajak Pingan untuk menontonmu bertanding dan menyemangatimu. Suan, apa yang kau lakukan di sini? Bukankah seharusnya kau di pabrik? Apa? Aku seharusnya di pabrik, sibuk menangani pengembalian barang untuk orang-orang. Sepertinya masalah itu, kau juga terlibat di dalamnya. Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Kau, seorang pecundang, berani berteriak padaku. Liu Guohang benar-benar belum melihat dunia, namun dia membelamu. Apa kau benar-benar berpikir kau punya kemampuan? Begitukah? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa yang kukatakan? Kau tahu betul di dalam hatimu, Liu Guohang mengirimmu. Orang ini yang tidak berpendidikan, bahkan tidak tahu cara menggunakan mesin jahit, datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Hanyalah penghinaan bagi kami. Apa? Dia bahkan tidak tahu cara menggunakan mesin jahit. Ini adalah kompetisi desain mode, bukankah ini semacam lelucon internasional? Tepat sekali, menggunakan kerja keras kami untuk menghidupi kekasihnya. Sungguh tidak tahu malu. Ya, Nona Su ini tidak hanya merayu direktur pabrik, mencuri desain. Dia juga pecandu judi, menghemat bahan. Sayang, dan dia bahkan mengancam akan menceraikannya. Shouting, tutup mulutmu. Mengapa kau begitu membela diri? Kau memutarbalikkan kebenaran, menyebarkan rumor. Percaya atau tidak, aku akan menuntutmu. Gugat aku untuk apa? Reputasimu sebagai pecandu judi sudah dikenal di seluruh desa keluarga Keang. Atau bisakah kau menggunakan mesin jahit? Lihat itu, belum pernah melihatnya, kan? Coba saja, kalau bisa, aku akan mengagumimu. Dulu aku paling benci bekerja. Sejak aku sampai di Guohong dan sibuk dengan urusan di dalam dan luar rumah, aku belum sempat mempelajarinya dengan benar. Ada apa? Merasa bersalah. Kalau merasa bersalah, jangan berteriak begitu keras di sini. Mempermalukan diri sendiri. Kau seharusnya menunduk dan pulang saja. Siapa yang harus angkat kaki, itu belum tahu. Kita lihat saja. Sekarang, setelah semuanya sampai seperti ini, aku hanya bisa mengandalkan ingatanku untuk mencoba keberuntungan. Waktu terbatas. Aku akan membuat sapu tangan. Jangan memaksakan diri kalau tidak bisa. Kau butuh mesin jahit untuk membuat sapu tangan. Ambil saja gunting dan potong selembar kain. Desain bagus. Lulusan perguruan tinggi terbaik. Hanya sebatas ini saja. Kau, shouting, bukan hanya sekarang, tapi dalam kompetisi mendatang. Aku tidak hanya akan membuatmu menderita kekalahan telak, tapi juga menuntut keadilan. Untuk pabrik garmenku, kau cukup terampil. Kami semua penjahit di sini tahu cara menggunakan mesin jahit. Apa yang aneh dari itu? Aku ingin lihat trik macam apa yang bisa dia lakukan dengan sapu tangan. Hanya sepasang sol sepatu usang, dan kamu ingin menukarnya dengan uang pensiun ayahku. Sungguh angan-angan kosong. Cepat ambil barang-barangmu dan keluar. Untungnya, aku belajar sedikit untuk menipu Giao Liangcheng saat itu. Kalau tidak, akan sulit melewati hari ini. Ini disulam. Sulaman ini benar-benar menakjubkan. Mesin jahit bahkan bisa menyulam. Itu benar-benar menakjubkan. Ya, bagaimana ini dilakukan? Apakah kau Suan? Bisakah kau mengajariku? Tentu, kisah wirausahamu. Aku juga sudah mendengarnya. Toko suiku milikmu, dan pakaian wanita ukuran besar. Aku sangat menyukai semuanya. Toko suiku miliknya curang. Semua orang menunggu pengembalian dana. Kalian masih percaya padanya? Shouting, apakah kau tidak membaca berita? Toko suiku dijebak. Meskipun Jiangsu melarikan diri karena takut dihukum, tapi aku percaya, hukum tidak akan membiarkan siapapun lolos. Dalang di balik layar ini pasti akan terungkap. Apa? Dijebak. Apa yang Jiangsu lakukan? Apa hubungannya denganku? Tidak masalah, apakah itu terkait atau tidak. Tapi aku percaya, kompetisi hari ini, aku pasti akan menang melawanmu. Kau sakit jiwa, Suan. Biar ku beritahu, juara pertama dalam kompetisi ini hanya bisa milikku. Ada apa, sepupu? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kau lakukan? Bukankah kau memberitahuku bahwa itu sukses besar? Beraninya kau membohongiku. Percaya atau tidak, aku akan menelpon polisi sekarang juga. Dan biarkan polisi menangkapmu. Sepupu, tolong jangan. Aku tidak mau masuk penjara. Aku mohon biarkan aku pergi. Aku hanya mendengarkanmu melakukan sesuatu. Bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Membantuku melakukannya. Apa hubungannya denganku? Jangan coba menjebakku di sini. Bagaimana bisa sekarang setelah semuanya jati begini? Kamu mau menyingkirkanku setelah aku tidak berguna lagi dan membuangku. Jiangsu, aku lihat kau sepupuku. Demi itu, aku dengan baik hati menerimamu. Hal-hal kotor yang kau lakukan itu, aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Jangan pernah berpikir untuk menimpakan kesalahan padaku. Bagus kamu, Giao Ting. Kita berdiskusi dan melakukan semuanya bersama. Sekarang kamu mau aku jati kambing hitam? Tidak mungkin. Aku beritahu kamu, kita sekarang berada di kapal yang sama. Kalau kamu tidak peduli padaku, aku akan menyeretmu bersamaku. Kau, Xiao Su, sepupu tidak bermaksud begitu. Kalau kamu takut, cepat siapkan uangnya. Atur agar aku pergi. Kalau tidak, kalau aku tertangkap, aku akan jati yang pertama menjualmu. Xiao Su, sepupu terlalu impulsif tadi. Jangan khawatir, kau adalah adikku sendiri.
Bagaimana mungkin aku tidak melindungimu? Serahkan ini padaku. Aku pasti akan menyelesaikannya untukmu. Benar-benar, benarkah? Malam ini, aku akan membawamu ke sungai di luar kota untuk pergi dengan perahu. Kau, bagaimana menurutmu? Naik kapal, itu ide bagus. Kalau begitu cepat pergi dan atur. Aku masih perlu menyiapkan uangnya. Beri aku 2.000 yuan. 2.000 yuan? Apa? Kamu tidak mau? Baik, kau tunggu saja. Sepupu ini akan mengambilkannya untukmu. Kamu, Zhao Ping, kamu berani sekali mencoba meninggalkanku. Tidak mungkin. Jalan kecil, kau bahkan berani mengancamku. Aku bahkan tidak punya 2.000 yuan. Kalau begitu tunggu saja. Kau bisa mati bersama Suan. Sepupu, apakah lebih banyak orang datang? Kami sudah menunggu lama sekali. Tunggu sebentar lagi. Sepupu, mengira 2.000 yuan tidak cukup. Jadi dia menyuruh mereka membawa 1.000 lagi. Aku sudah membawakan semuanya untukmu. Benarkah? Sepupu, kamu yang terbaik. Dia datang. Apa yang datang? Sepupu, kamu tidak mencoba mencelakaiku, kan? Bagaimana mungkin? Xiao Su, ada sesuatu di bajumu. Berbaliklah, biar kulihat. Ada apa? Pergi ke neraka. Tolong, seseorang. Tolong, pembunuhan. Tolong, seseorang. Seseorang jatuh ke air. Adalah seorang gadis sekitar 20 tahun. Sepertinya dia tidak bernapas. Begitu muda, sayang sekali. Apakah terjadi sesuatu sehingga dia tidak bisa berpikir jernih? Kenapa aku mendengar seseorang berteriak? Pembunuhan, tolong. Aku juga mendengarnya. Polisi baru saja pergi. Seorang gadis. Jika itu pembunuhan, itu terlalu kejam. Syukurlah, Suan. Dengan aku sebagai saksi mata, kali ini kau pasti tamat. Nona, kapan kompetisinya dimulai? Kami sudah menunggu lama sekali. Tepat sekali, seharusnya dimulai jam 9. Sekarang sudah jam 10.30. Kita jadi berkompetisi atau tidak? Kita semua sudah bilang, dia payah, punya koneksi. Kalau tidak, apakah kita akan dibiarkan menunggu begitu lama? Ini terlalu tidak adil. Penyelenggara seharusnya menghargai kontestan lain. Batalkan kualifikasi kontestannya. Benar, batalkan kualifikasinya. Ya, kami tidak menunggu lagi. Ya, kami tidak menunggu lagi. Batalkan kualifikasinya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon tenang. Kontestan ini memiliki situasi khusus. Oleh karena itu, Kami tidak menerima kontestan individu, mendapatkan perlakuan khusus. Kompetisi itu tentang keadilan dan prinsip. Kami menuntut pembatalan kualifikasi. Kontestan yang terlambat. Apa yang dia katakan benar. Mohon, penyelenggara, segera mulai kompetisinya. Jangan menunggu lagi. Provinsi Jiangnan ke-10, kompetisi desain mode, dimulai. Tunggu sebentar. Suan, apa yang kau lakukan di sini? Terkejut, kau pikir aku seharusnya di kantor polisi, bukannya di sini. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Tidak masalah jika kau tidak mengerti. Aku tidak keberatan membantumu menyegarkan ingatanmu. Kemarin, kau berada di tepi sungai. Kau mendorong Jiang Sun ke sungai untuk membungkamnya. Dan kau mencoba menjebakku. Sesuatu terjadi pada Xiao Su. Suan, Jiang Shu adalah sepupuku. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Selain itu, aku terus-menerus mempersiapkan diri untuk kompetisi. Kau pasti yang melakukannya. Kau ingin membuat tuduhan palsu dan memfitnahku, begitu. Karena kau dan Jiang Shu telah melakukan terlalu banyak hal buruk. Singkirkan dia. Dan tidak ada yang akan tahu tentang urusan gelapmu. Jika kau bisa menyalahkannya padaku, kamu bisa menyingkirkan pesaing yang kuat dalam kompetisi mode pukulan ganda. Lalu kamu bisa, tanpa mengeluarkan tenaga sedikit pun, berhasil merebut gelar juara. Suan, kau sudah gila. Atas dasar apa? Kau menuduhku melakukan hal buruk. Siapa yang akan percaya itu? Siapa yang akan percaya seseorang akan melakukan pembunuhan demi sebuah kompetisi? Aku percaya itu, karena aku adalah saksinya. Jiang Shu, kau belum mati. Sungguh mengecewakan, kakak sepupu. Hanya karena aku tahu begitu banyak rahasia kotormu. Kamu ingin membunuhku untuk membungkamku. Jiang Shu, berhenti bicara omong kosong. Zhao Ping, itu karena kamu selalu cemburu pada bakat Suan. Dulu, di pabrik garmen Guohong, kamu dicurigai menjebaknya karena plagiarisme. Setelah terbongkar, kamu masih tidak rela dan memaksaku mencari seseorang untuk meracuni kain Suyiku. Mari kita saksikan pertikaian internal. Saling memangsa. Apa hubungannya denganku? Kaulah yang melakukan semuanya. Kakak sepupu, sudah sampai seperti ini, dan kamu masih tidak mau mengaku. Polisi sudah dalam perjalanan. Jika kamu mengatakan yang sebenarnya sekarang, kamu masih punya kesempatan untuk keringanan hukuman. Kau jalang. Aku beritahu kamu, jika kamu menyalahkan semuanya padaku, aku belum selesai denganmu. Zhao Ping, kamu meracuni kain Suyiku, juga sengaja membunuh orang. Tunggu saja menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Jiang Qisui, kamu benar-benar cerdas. Hanya dengan beberapa kata, kamu membebaskan diri sepenuhnya. Suan, aku tidak tahu apa maksudmu. Xiao Su, Suan, dia punya temperamen yang baik. Dia bersedia berpura-pura. Masa lalu tidak pernah terjadi. Tapi aku tidak bisa diam saja dan melihat orang lain menindas Suan. Entah itu kesalahpahaman sebelumnya atau disengaja. Jangan salahkan aku jika di masa depan aku tidak berperasaan. Kak Kiao, aku tidak. Suan, anggap saja ini nasib burukku. Tapi jangan terlalu bangga.
Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Ayah, Ibu, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Beraninya kau panggil aku ibu? kamu wanita tua jahat. Apa kamu? Mengganggu bibiku lagi. Aku tidak menyambutmu. Aku di sini untuk menemui putriku sendiri. Apa urusanmu? Orang luar. Kau tinggal di rumah putriku. Dibeli dengan uang. Menggunakan uang putriku. Untuk makan, minum, dan bersenang-senang. Apa? Sekarang ibunya sendiri ada di sini. Kau bahkan tidak mengizinkanku masuk. Dan kau mengusirku. Apakah ada keadilan di dunia ini? Seseorang datang dan hakimi aku. Ibu, pelankan suaramu. Jangan ganggu tetangga lagi. Sekarang kau tahu malu. Aku bersikeras untuk bersuara keras. Agar semua orang mendengar. Keluargamu menelantarkan orang tua. Berhenti berdebat. Aku akan panggil polisi jika kalian terus berdebat. Karena mengganggu ketertiban umum. Ibu, apa kamu lihat itu? Kalau kamu tidak pergi, meskipun tetangga tidak menelepon polisi, aku akan menelepon polisi. Berhenti mengancamku. Beri aku 3.000 yuan. Kalau kau tidak memberikannya padaku, tidak ada yang akan tenang hari ini. Bukankah 3 bulan? Aku mau sekarang. Kalau kau tidak punya, kalian berdua, suami istri, pergi keluar dan jual diri. Atau, biarkan Suan pergi berjudi untukku. Gadis sialan itu paling jago berjudi. Kamu, aku akan melawanmu, wanita tua. Sakit, aku ini ibumu. Beraninya kau memukulku. Kau mau memberontak. Aku akan memastikan kamu segera bukan ibuku. Bagaimana jika aku memukulmu? Panggil polisi dan tangkap aku. Apa maksudmu dengan itu? Apa kau akan memberiku uangnya? Mari bicara di dalam. Ya ampun, putriku benar-benar menjanjikan. Rumah besar di kota ini memang berbeda dari rumah kecil. Kami yang rusak di desa. Lalu ada kamar lain. Aku akan tinggal di sana mulai sekarang. Wanita tua, ini kamarku. Jangan berpikir untuk mengambilnya. Bocah ini, kau yang seharusnya pergi. Hanya aku di ruangan ini. Apa yang kamu lakukan? Aku akan memastikan kamu segera tidak punya hubungan apapun. Nah, bagaimanapun, mereka orang luar, ayah dan anak. Kau adalah daging yang jatuh dari tubuhku. Apapun yang kulakukan, itu semua demi kebaikanmu sendiri. Demi kebaikanku sendiri. Kamu melakukannya demi beberapa ratus yuan uang lamaran. Kamu ingin aku menikahi orang cacat. Demi kebaikanku sendiri. Kamu ingin aku pergi ke meja judi untuk menghasilkan uang bagimu. Kenapa kamu tidak memberitahuku kalau begitu? Bagaimana bisa kamu melakukannya demi kebaikanku sendiri? Jika kamu bisa mengatakan satu hal saja, aku akan bersedia memanggilmu ibu. Kau anak, kenapa kau begitu pendendam? Ibu punya kesulitan, keluarga sangat miskin, dan kau punya adik laki-laki. Baiklah, kamu terus mengulang. Bukankah hanya beberapa hal ini? Telingaku, sampai kapalan mendengarnya. Tian Guilan, aku akan segera mengumpulkan uangnya. Ketika saatnya tiba, kita akan menukar uangnya dan menandatangani perjanjian. Aku tidak akan lagi memiliki hubungan apapun denganmu. Kamu benar-benar gadis tak tahu balas budi. Aku memberimu sedikit, dan kau mengambil banyak. Kau harus memaksaku melakukannya. Aku memukulmu. Ibu, pahami ini baik-baik. Ini rumahku. Apa? Kau masih mau menelpon polisi? Kalau kamu berani menyentuh Suan lagi, hari ini aku akan memastikan kamu tidak pernah keluar dari pintu ini. Aku beritahu kau, Suan, kau tidak boleh melupakan akarmu. Di mana hati nuranimu? Bocah kecil, kau tunggu saja. Aku akan kembali. Ya ampun. Suan, ini buruk. Akun Tankian. Ada apa, Kakak Kiang? Sekarang tidak apa-apa. Ada masalah dengan rekening. Tidak, Suan. Aku benar-benar minta maaf. Nenek buyutku sakit parah. Aku harus buru-buru ke rumah sakit. Soal cek inventaris nanti, aku mungkin tidak akan bisa. Aku harus minta izin padamu. Apakah serius? Berapa hari kamu akan pergi? Sulit dikatakan. Aku akan minta 3 hari dulu. Lalu lihat bagaimana nanti. Kakak Kiang, bukan begitu aku. Suan bersikap tidak masuk akal. Saat ini adalah waktu untuk pemeriksaan inventaris akhir tahun. Kamu bilang, kamu mau pergi begitu saja? Hari ini, pajak pabrik pasti akan bermasalah. Kamu juga harus mengerti kesulitanku. Apa yang bisa kulakukan? Jangan khawatir. Seperti ini, aku akan segera mencari seseorang untuk menggantikanmu. Suan, kita semua rekan kerja. Aku tidak menyangka kamu ternyata orang seperti ini. Karena bukan nyawa keluargamu yang terancam. Tentu saja kamu tidak khawatir. Hari ini, entah kamu setuju atau tidak, aku pasti pergi. Akun Tan Kian, kamu pikir tempat ini apa? Kamu datang sesukamu, pergi sesukamu. Hari ini, aku akan jadi orang jahat. Jika kamu tidak menyerahkan pekerjaanmu, jangan berpikir untuk pergi kemanapun. Kamu, aku akan pergi. Liang Cheng, Tenanglah, Suan. Aku akan tinggal dan memeriksa pembukuan. Biarkan akun Tankian pulang duluan. terima kasih atas kerja kerasmu. Akun Tan Kian, cepatlah pergi. Suan, aku tinggal untuk memeriksa pembukuan. Kamu antar ibumu pulang sendiri. Apa itu bisa? Masalah apa yang bisa dia timbulkan? Mungkinkah dia bisa mengunci aku di rumah? Kamu pulang dan pikirkan cara. Telepon aku. Kalau besok pagi, aku tidak menerima telepon darimu. Kakak Kiang, sesuatu terjadi pada Pingan. Apa? Liang Cheng, bagaimana keadaannya? Dia masih diselamatkan. Kata dokter, dia jatuh dari lantai 2. Untungnya, ada kanopi yang menahan jatuhnya. Kalau tidak,
Dia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk diselamatkan. Bagaimana bisa? Anak seusia Pingan jatuh seperti itu. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ada anggota keluarga Kiao Pingan di sini? Kita adalah kondisi anak kritis. Transfusi darah dibutuhkan sekarang. Siapa di antara kalian yang bergolongan darah B? Golongan darah B? Aku golongan darah A. Bagaimana denganmu, Lian Cheng? Ini masalah hidup dan mati. Bukankah kalian berdua orang tua kandung anak ini? Aku juga tipe lah. Jawab aku. Kalian juga bergolongan darah A. Kedua orang ini bergolongan darah A. Bagaimana mungkin mereka punya anak bergolongan darah B? Kak Kiao, Pingan bukan anakmu. Dokter, saya ibu tiri anak ini. Kalau begitu tolong bantu kami memikirkan solusinya. Entah kau mendapatkannya dari luar. Kami punya uang. Tolong bantu kami memikirkan solusinya. Ya. Suan, kamu gila. Bahkan bilang akan memberi uang berapapun. Berapa banyak uang yang kamu hasilkan? Kamu akan menyia-nyiakan sedikit uang itu untuk anak ini. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku menghormatimu sebagai orang yang lebih tua. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu tentang anakku? Anakmu, dokter baru saja bilang, golongan darah kalian tidak cocok. Kurasa, dia hanya anak haram. Kamu, Jangan marah. Pingan, tanpa alasan, jatuh dari atas. Aku tidak mengatakan apa-apa. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ada apa? Kamu, sebagai menantu, mau memukul mertuamu. Kamu sudah keterlaluan. Suan, biar ku beritahu. Kalau kamu masih mau mengakui aku sebagai ibumu, kamu tidak boleh peduli pada anak ini. Itu juga tidak apa-apa. Aku tidak mengakui kau sebagai anakku. Dokter, 100 yuan. Apakah 100 yuan cukup? Cukupkah? Apakah 100 yuan sebanyak itu? Ambil saja dulu. Kamu gila. Jangan perhatikan mereka. Cepat pikirkan solusinya. Dokter, cepat. Kak Kiang, apakah Pingan benar-benar anakmu? Kalau tidak, dia tidak akan begitu. Kamu selalu bisa punya anak lagi. Jiangsu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jiang Kisui, bukankah biasanya kau yang paling sayang pada Pingan? Apa golongan darahmu? Kau donor darah. Aku baru saja terkena flu dan demam. Jadi kesehatanku kurang baik. Suan, kamu masih sempat-sempatnya mengkhawatirkan urusan orang lain. Itu 100 yuan. 100 yuan. Ada apa dengan 100 yuan? Itu anakku. Bahkan jika aku punya 1 juta yuan, aku harus memberikannya padanya. Kamu benar-benar membuatku marah. Aku akan mengirim telegram ke ayahmu sekarang juga. Dan lihat bagaimana dia menghadapimu saat dia datang. Itu juga tidak apa-apa. Kau bisa suruh mereka semua datang. Kita akan menandatangani dokumen pemutusan hubungan bersama. Aku bahkan tidak peduli untuk kembali. Tunggu saja. Bibi itu ibumu sendiri. Bagaimana bisa kamu memperlakukannya seperti itu? Jangan lakukan pada orang lain apa yang tidak ingin dilakukan padamu. Dia ingin aku baik padanya. Dia harus baik padaku. Sebelum ayahmu meninggal, apa yang dia katakan padamu? Kamu terkutuk 1000 kali. Dasar tidak tahu terima kasih. Kamu sakit. Kamu masih mengungkit ayahku. Haban, hebat. Belum lagi menggunakan aku untuk membayar utang waktu kecil. Bahkan uang penyelamat nyawa ayahku. Kamu berani mencurinya untuk berjudi. Pingan. Dia dibunuh olehmu. Tak heran kalau di kehidupan sebelumnya Pingan sangat membenciku. Kuharap Pingan baik-baik saja, dokter. Dokter, Bagaimana keadaannya? Selamat. Ada seseorang yang bersedia mendonorkan darah. Golongan darahnya juga cocok. Operasinya berjalan lancar. Tunggu sampai anak itu dikirim ke bangsal nanti. Itu akan baik-baik saja. terima kasih, dokter. Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kalian seharusnya berterima kasih pada diri sendiri. Jika bukan karena kesediaan kalian untuk mengeluarkan uang sebanyak itu, aku khawatir tidak akan secepat ini menemukan seseorang yang bersedia mendonorkan darah. Terima kasih. Suan, terima kasih. Kita semua keluarga. Kenapa kamu begitu sopan padaku? Saat Pingan membaik, mari kita luangkan waktu bersamanya. Pengajuan pajak besok. Buku datanya belum dirapikan. Ini masalah besar. Kakak Kiang, biar aku yang menjaga Pingan. Kamu kembali ke pabrik dulu? Tidak mungkin. Apa yang kamu khawatirkan menyerahkannya padaku? Siapa tadi yang tidak mau menyelamatkan Pingan? Aku tidak melihat dokter mengatakan. Tidak ada cara. Apa kamu mencoba membujuk kakak Kiang? Liang Cheng, jaga Pingan baik-baik. Pengajuan pajak, serahkan padaku. Urusan keuangan, aku yang akan mengurusnya. Berhenti menolak. Aku melihat Pingan tumbuh sejak dia kecil. Suan, meskipun aku tidak menyukaimu, tapi aku tidak akan melakukan apapun pada Pingan. Aku akan mencari dokter dan perawat, bukan giliranmu. Jiangsu, biar ku beritahu. Jauhi putraku di masa depan. Kakak Kiao, lihat dia. Jiangsul, terima kasih atas kebaikanmu. Aku juga pikir dokter dan perawat lebih profesional. Baiklah, kalau begitu biarkan dokter dan perawat merawatnya dengan baik. Ayo pergi. Biarkan Pingan istirahat dengan baik. Ayo pergi, karena begitu. Suan, jangan salahkan aku karena kejam. Pingan, apa kamu merasa lebih baik? Bibi Jian, di mana orang tuaku? Mereka
Sesuatu terjadi di pabrik, menitipkanmu padaku untuk dijaga. Sekarang memang waktu yang sangat sibuk. Bibi Jian, aku baik-baik saja. Cepat kembali dan istirahat. Bukan apa-apa, Bibi juga di rumah sakit untuk perawatan. Aku akan menemanimu agar kamu cepat sembuh. Tapi Pingan, kamu beritahu Bibi, kenapa kamu melompat dari gedung? Aku tahu, bukan ayah kandungmu. Sulit bagimu untuk menerima. Tapi kamu tidak boleh begitu kesal. Apa maksudmu? Bukan anaknya sendiri. Kamu tidak tahu. Bibi Jian, sebenarnya apa yang terjadi? Kamu benar-benar tidak tahu. Kamu tadi tidak sadarkan diri. Suan mendesak kakak Kiao untuk pulang. Dia bilang kamu bukan anak kandungnya. Lalu menitipkanmu padaku. Dokter di rumah sakit semua mendengarnya. Kalau tidak percaya tanyakan pada mereka. Masalah ini, aku dengar Su juga ingin mengirimmu ke panti asuhan. Kau bicara omong kosong. Orang tuaku tidak akan meninggalkanku. Kenapa aku berbohong padamu? Kalau tidak percaya tanyakan pada mereka. Kalau begitu, aku akan pergi. Jika kau berbohong padaku, aku pasti tidak akan membiarkan ayahku melepaskanmu. Bereskan masalah denganku. Itu tergantung apakah kamu punya umur untuk kembali. Akhirnya selesai memeriksa. Tunggu sampai besok untuk memeriksa akun ini lagi. Jika tidak ada masalah, kita bisa menyerahkannya. Kamu istirahat. Aku akan memeriksanya. Baiklah. Halo, Kiao Pingan mencabut selang infus sendiri dan melarikan diri. kabur. Bukankah kamu yang menjaganya? Kami sedang melakukan ronde malam dan pergi sebentar. Siapa sangka? Baiklah, Ada apa? sesuatu terjadi pada Pingan. Kalau begitu, ayo cepat pergi. Tidak mungkin. Besok kita harus menyerahkan pengembalian pajak. Tidak boleh ada masalah lagi. Kalau begitu, aku akan mencarinya sendiri. Jangan khawatir. Jalan. Akan kutunjukkan padamu cara melawan aku. Akan kuberi pelajaran yang bagus padamu. Sialan, bukankah Jiang Shu bilang, itu disembunyikan di sini. Kenapa barangnya hilang? Bagaimana ini? Keluar, kamu tidak bisa lari. Aku datang menemui putriku tersayang untuk mengambil sesuatu dari kantor. Kamu mau apa? Bagaimana bisa ada ibu yang tak berperasaan seperti itu di dunia? Apakah itu mencuri atau mengambil sesuatu? Mari kita ke kantor polisi dan bicarakan. Apa? Aku tidak mau keluar. Lepaskan aku. Aku tidak mau keluar. Pingan, Pingan, Pingan. Pingan, Ayah, jangan tinggalkan aku. Pingan, Pingan. Ayah, jangan tinggalkan aku. Pingan, Pingan, Pingan. Nak, dia terluka. Bangun. Ayah, jangan tinggalkan aku. Kamu membuat ayah takut setengah mati. Liang Cheng, mari kita antar Pingan kembali ke rumah sakit dulu. Serahkan buku besar dulu. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak terduga. Liang Cheng, kalau begitu, aku akan menyerahkan buku besar dulu. Kamu bawa Pingan kembali ke rumah sakit. Setelah aku mengantar buku besar, aku akan pergi ke sana dan melihat. Jaga Pingan baik-baik. Kalau begitu, aku pergi dulu. Jaga Pingan baik-baik. Baiklah, toko pakaian buhon. Direktur, kenapa kamu tidur di sini? Apakah Xiaosu baik-baik saja? Di mana Pingan? Sudahkah kamu menemukannya? Aku baik-baik saja. Pingan sudah ditemukan di hutan di belakang rumah sakit. Dia ditemukan dengan banyak darah. Lian Cheng membawanya ke rumah sakit. Setelah aku menyerahkan buku besar, aku berpikir untuk datang menemuimu secara khusus tentang situasi di sini. Seperti yang Anda duga, tidak lama setelah Anda pergi, seseorang datang ke pintu. Hanya saja orang ini. Ada apa? Itu ibumu. Di mana dia? Ditangkap sesuai instruksi Anda, tapi dia bersikeras bahwa dia pergi ke kantor Anda untuk mengambil sesuatu. Kami tidak punya bukti. Saya khawatir dia akan dibebaskan setelah 24 jam. Kalau begitu, biarkan saja dia terkunci. 24 jam cukup baginya untuk menderita. Baiklah, aku akan ke rumah sakit untuk melihat Pingan. Buku besar ini, tolong simpan untukku. Tidak praktis untuk selalu membawanya. Kiao Pingan sangat beruntung punya ibu tiri sepertimu. Kalau begitu, Direktur, aku pergi dulu. Kuharap Pingan baik-baik saja. Aku juga berharap setelah kejadian ini,
Dia bisa sepenuhnya menurunkan kewaspadaannya dan memaafkanku. Kakak Kiao, kalau aku tahu, aku akan tinggal untuk menjaga Pingan. Mungkin Pingan tidak akan kabur. Siapa yang menyebarkan berita bahwa dia bukan anak kandungku? Dan siapa yang memberitahu Pingan? Awalnya, aku tidak tahu perawat mana yang ikut campur. Kemudian, Pingan kabur, dan aku tidak punya pilihan selain menelepon polisi. Kakak Kiao, jangan salahkan Suan. Kenapa Kiao Liancheng menyalahkanku? Suan, kenapa kamu memukulku? Kenapa aku memukulmu? Petugas kebersihan bilang bahwa sebelum Pingan lari, hanya kamu diam-diam menyelinap ke kamarnya. Apa sebenarnya yang kamu katakan padanya? Apa menyelinap ke bangsalnya? Aku tidak. Jangan coba memfitnahku. Tidak. Pingan pasti akan bangun. Kalau tidak, mari kita tunggu Pingan bangun dan bertanya padanya bersama. Suan, di mana tepatnya aku menyinggungmu? Kenapa kamu selalu mengincarku? Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu. Sampai sejauh mana kamu akan mengacaukan keluargaku? Sebelum kamu puas, apakah ada anggota keluarga Kiao Pingan di sini? Pasien sudah sadar. Masuklah cepat. Nak. Ayah, Bibisu. Pingan, anak bodoh. Kenapa kami tidak menginginkanmu? Syukurlah kamu sudah bangun. Bibi Dian yang mengatakannya, kau akan membuangku ke panti asuhan. Dan Nyonya tua Tian, dialah yang mendorongku jatuh dari tangga. Pingan, kamu benar-benar yakin Nyonya besar Tian mendorongmu dari tangga? Bibisu, aku tidak berbohong. Aku tahu ada yang tidak beres. Suan, Dia benar-benar keterlaluan, mencuri buku besar dan membunuh orang. Dengan pernyataan Pingan, mari kita lihat bagaimana dia menyangkal kali ini. Bukankah kamu bilang, perawat muda itu menyampaikan pesan? Apa kata Pingan? Kamu yang membuat masalah. Jiangsu, dulu aku menganggapmu seperti gadis kecil. Demi kakakmu, aku membiarkan beberapa hal berlalu. Tapi kali ini, kamu sudah keterlaluan. Kakak Kiao, kamu salah paham padaku. Anak ini, Pingan, dulu sering menuduh Suan secara salah. Dia bicara omong kosong. Kamu percaya padaku? Percaya padamu. Apa kamu punya kredibilitas? Kali ini, untungnya Pingan baik-baik saja. Kalau sampai terjadi sesuatu padanya, apakah maaf cukup untuk menyelesaikannya? Lalu apa yang kamu ingin aku lakukan? Minta maaf pada mereka berdua. Dan jangan pernah muncul di hadapan kami lagi. Kakak Kiao, Kalau kamu tidak minta maaf, apa kamu mau aku panggil kakakmu ke sini? maaf. Dan aku, Suan, kamu. Maaf. Meskipun aku sama sekali tidak peduli permintaan maafmu, tapi aku tetap ingin memberimu pelajaran. Suan, tunggu saja. Suatu hari, aku akan membuatmu membayar. Suan sialan. Apapun yang terjadi, aku pasti akan menyeretnya bersamaku. Kamu, Pak Tua, apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Aku hanya terlalu cemas. Apakah Anda keluarga pasien? Anak ini, Kamu siapa? Apa yang kamu inginkan dari anak ini? aku melihat ikan orang hilang itu. Makanya aku datang. Kurasa anak ini agak mirip dengan cucu saya yang hilang. Menurut Anda, apakah mereka mirip? Ini foto putra saya dan menantu saya. Kiao Pingan juga sudah 7 atau 8 tahun, bertahun-tahun yang lalu, untuk bisa membeli yang begitu gaya foto pernikahan. Orang tua ini pasti sangat kaya. Kalau aku memberitahunya bahwa Suan menyiksa Kiao Pingan, mungkin dia akan mendapat masalah. Nama belakang saya Mu. Tuan tuamu, halo, saya Jiang Shu. Nona Jiang. Dilihat dari ekspresi Anda. Apakah Anda mengenal anak ini? Ini? Sungguh tidak nyaman untuk bicara lebih banyak. Tuan tuamu, tolong jangan mempersulit saya. Selama aku bisa menemukan cucuku, berapapun biayanya, aku bersedia. Ini bukan soal uang. Hanya saja semua orang tinggal bertetangga di desa. Saya benar-benar tidak tega bicara orang lain. Tuan tuamu, tolong jangan persulit saya. Tolong, biarkan saya pergi. Nona Jiangsu. Sebenarnya apa yang terjadi? Baiklah, saya akan tetap memberitahumu. Tapi kamu tidak boleh memberitahu siapapun bahwa saya yang mengatakannya. Anak ini, saya mengenalnya. Dia dari desa kami. Namanya adalah Kiao Pingyan. Dia aslinya dari desa kami. Dia diambil oleh bendahara desa, Kiao Liancheng. Ayah dan anak itu cukup baik-baik saja. Tapi kemudian, Apa yang terjadi saat itu? Kemudian, Kiao Liancheng menikah, punya istri, yang melecehkan Kiao Pingan, memukul dan memarahinya terus-menerus. Kiao Liancheng takut pada istrinya. Jadi, Kiao Pingan dipukul,
dan dikirim ke rumah sakit lagi. Apa? Bukankah koran bilang bahwa dia jatuh secara tidak sengaja? Dia sudah sebesar ini. Bagaimana bisa itu kecelakaan? Jika kamu tidak percaya, kamu bisa pergi ke desa keluarga Kiao dan bertanya-tanya. Istri Kiao Liancheng, penyalahgunaan Kiao Pingan, diketahui semua orang di desa. Itu keterlaluan. Memperlakukan anggota keluargamu saya seperti ini. Tuan tuamu, jika Anda tidak ada keperluan lain, saya akan pergi. Tunggu, Nona Jiangsu. Bisakah kami mendapatkan informasi kontak Anda? Ambil uang ini. Simpan saja. Tuan tuamu, saya akan beri Anda alamat. Anda bisa datang kepada saya kapan saja Anda butuh sesuatu. Hanya saja jangan bilang saya yang memberitahumu tentang ini. Saya juga takut pada wanita dari keluarga Kiao itu. Saya takut dia akan memukul saya. Baik, sampai jumpa. Tuan Besar, haruskah kita percaya pada mereka? Tentu saja, aku tidak akan hanya mendengarkan satu pihak. Tunggu, kamu ikut denganku. Pertama, ambil sampel dan kirim ke ibu kota provinsi untuk diuji. Aku perlu memastikan bahwa dia adalah darah daging Afeng sebelum aku bisa tenang. Ya, Hanya setelah memastikan bahwa dia adalah anak dari keluargamu saya, barulah ada yang berani menyinggung keluargamu saya. Aku akan memastikan dia tidak bisa menanggung akibatnya. Ayo pergi. kalah lagi. Apakah kakakku ada di sini? Siapa itu? Ya ampun. Itu kamu. Tamu terhormat. Balas dendam kakak Sun. Apakah kamu masih ingin melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Lakukan seperti yang saya katakan. Dan saat itu, kamu akan menghasilkan uang dan membalas dendammu. Bagaimana? 1000 yuan. Memang banyak. Apa yang kamu ingin kami lakukan? Ini mudah. Saya akan membakarnya. Toko pakaian Suyiku milik Suan. Dan nyawanya yang murah. Nafsu makan yang lumayan. Harus tambah uang. Ini 1000 yuan. Dan saya membantu Anda membalas dendam. Balas dendam kakak Sun. Apa urusannya denganku? Tambah 1000 yuan lagi. Aku akan mengurusnya untukmu dengan baik. Tapi saya tidak punya uang. Tidak ada uang. Tidak ada uang. Barang lain juga bisa. Jangan main-main. Saya akan minta tolong. Jangan khawatir. Ikut aku. Aku pasti akan mengurus semuanya untukmu. Dengan baik. The film Suan. was Gawat. translated and Pabrik narrated terbakar. by M. Media. Apa? Bagaimana bisa terbakar? Entah dari mana. Aku juga tidak tahu. Api di luar terlalu besar. Keluar dan lihat. Pingan, jadilah anak baik dan jangan lari-lari. Aku akan pergi melihat dan kembali. Bibisu, kau harus cepat pergi. Ayah akan kembali. Jangan khawatir, aku tidak akan berkeliaran. Baiklah. Ayo pergi. Ayo. Apakah itu benar-benar kamu? Ayo. Orang tua, siapa kau? Aku tidak mengenalmu. Aku kakekmu. Ayo. Kamu dan orang tuamu, setelah kecelakaan mobil itu. Semua orang sibuk menyelamatkan orang tuamu. Tidak ada yang menyadari bahwa kamu diculik. Kakek mencarimu setiap hari. Langit punya mata. Aku benar-benar menemukanmu. Kakek, aku punya ayah. Aku juga punya ibu. Aku tidak tahu. Omong kosong. Ini ibumu dan ayahmu. Lihatlah, kamu sangat mirip dengan mereka. Selain itu, ayah angkatmu sama sekali tidak menginginkanmu. Jangan bicara omong kosong. Ayahku bilang, dia tidak akan pernah meninggalkanku. Lihatlah. Ini adalah desa keluarga Kiao. Dikeluarkan oleh surat perjanjian penyerahan hak asuh. Apakah dia akan kembali ke desa keluarga Kiao hari ini? Mungkinkah ini benar? Tidak mungkin. Aku akan mencarinya. Jika dia bilang dia tidak menginginkanku, maka aku akan percaya. Kamu masih terluka. Jangan lari-lari. Kakek punya mobil. Kalau kamu tidak percaya, kakek akan mengantarmu
Untuk menemui mereka, oke. Benarkah? Ya, Pabrik itu terbakar. Bibi Su juga ada di sana. Ayo kita cari dia. Tuan Besar, prosedur keluar sudah selesai. bagus. Lakukan saja seperti kata ayau. Baiklah. Direktur pabrik, ikut aku memadamkan api. Ayo pergi. Bibi Su, Bibi Su, Bibi Su, Bibi Su. Cepat padamkan apinya. Barusan, desa keluarga Kiau, komite lingkungan juga menelepon. Tidak ada yang memperhatikanmu sekarang. Sekarang aku percaya apa yang paket katakan. Tapi mereka semua sangat menyayangiku. Ya. Usil. Untungnya, hanya bagian luar yang terbakar. Kelihatannya besar. Gudang tidak terpengaruh kan? Ya, Kerugiannya tidak besar. anggap saja ini berkah terselubung. Liang Cheng, kamu tidak di rumah sakit menjaga Pingan. Apa yang kamu lakukan di sini? Pingan. Pingan sudah dibawa pergi. Cepat pergi. Saya di sini. Baiklah, Ayo pergi. Toko pakaian buron. siapa yang membawa Pingan pergi? Seseorang dari ibu kota. Sangat berpengaruh. Mengatakan Pingan adalah cucunya. Ketika aku pergi ke rumah sakit, orangnya sudah tidak ada. Lalu tunggu apa lagi? Cepat kejar mereka. Mereka datang dengan mobil. Jadi bagaimana jika mereka datang dengan mobil? Kita tetap harus mengejar mereka. Ambil jalan pintas. Ayo pergi, cepat. Tidak menyangka ini. Kita bertemu lagi. Ini kamu. Dulu, Sung Qiang sendiri mengambil semua kesalahan. Kamu berani kembali. Seseorang menggunakan alasan memintaku untuk membunuhmu. Tapi, bukan kamu. Kamu bisa pergi. Di siang bolong. Aku tidak percaya kamu bisa membunuh seseorang. Lagi pula, dia istriku. Bahkan jika kamu ingin membunuhnya, kamu harus melewati aku dulu. Menarik, karena kalian ingin menjadi sepasang. Kekasih hantu. Kalau begitu aku akan membantumu memenuhi keinginanmu. Pergi tangkap mereka. Berhenti. Polisi sudah di sini. Kalau kamu tidak lari sekarang, kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Lari. Apakah kalian? Swan dan Kiao Liantan. Ya, Kalian berdua, demi Tinan, bersedia mempertaruhkan nyawa kalian. Dia adalah putraku. Melindunginya adalah tanggung jawab kita. Ibu dan ayah. Pingan. Pingan. Kamu bersedia mengakui aku. Aku sudah menyuruh seseorang mengambil sampel Kiao Pingan ke ibu kota provinsi untuk diuji. Dia memang cucuku yang hilang bertahun-tahun. Aku dengar orang-orang bilang sebelumnya bahwa kalian berdua tidak memperlakukannya dengan baik. Aku sangat ingin membawanya pergi, tapi anak ini tidak tega meninggalkan kalian. Orang-orang yang kukirim dari desa keluarga Kiao untuk menyelidiki juga kembali dan berkata bahwa kalian tidak memperlakukannya dengan baik sebelumnya, tapi kemudian jauh lebih baik. Orang tua, semua itu salahku sebelumnya, tapi kami memperlakukan Pingan seperti anak kami sendiri. Aku benar-benar sudah berubah sekarang. Aku benar-benar salah paham pada kalian. Jadi, bisakah kamu tidak membawa Pingan pergi? Kalau begitu, apakah kalian bersedia menjadi anak-anakku? Kakek bilang, ibu dan ayah meninggal dalam kecelakaan mobil. Jika kamu tidak keberatan, tentu saja kami bersedia. Baik. Aku dengar kalian cukup cakap. Kalian menjalankan pabrik pakaian. Sayang sekali, baru saja terjadi kebakaran. Tidak apa-apa. Berdasarkan karakter kalian saja, aku bersedia berinvestasi. Ayo, kita ke rumah sakit dulu untuk mengobati luka kita. Lalu kita perbaiki pabriknya dan buka kembali. Bagaimanapun, dia ibumu sendiri. Apa kamu benar-benar akan melakukan ini? Jadi bagaimana kalau dia anakku sendiri? Dia seperti parasit, hidup menumpang padaku. Keluarga seperti ini, lebih baik tidak ada. Suan, kamu sudah banyak berubah sekarang. Aku berjanji padamu, aku akan menjalani hidup yang baik bersamamu. Liang Cheng, kakak Jiangsu memohon padamu untuk melepaskan Jiangsu. Jadi apa yang akan kamu lakukan?
Dia sudah diberi kesempatan. Itu salahnya sendiri karena tidak menghargainya. Selain itu, dia sendiri yang mencari masalah. Bergaul dengan para berandal itu sepanjang hari. Bercampur baur. Sudah sepantasnya dia diberi pelajaran. Apakah kamu merasa kamu juga banyak berubah? Apa? Bagaimana kamu bisa menjadi begitu suci? Suan, aku akan memperlakukanmu dengan baik seumur hidupku. Sejak kapan kamu menjadi begitu lembek? Orang lain sedang melihat. Orang lain sedang melihat. Sekarang ada lebih dari satu. Aku tidak akan membiarkanmu begitu lelah di masa depan. Benar. Tingan juga akan jadi kakak. Kakek, akankah seluruh keluarga kita selalu sebahagia ini di masa depan? Tentu saja selamanya. Semoga Suiku Clothing. Pembukaan yang sukses.